Bunyi gemerincing kunci mobil Porsche yang dilempar ke atas meja marmer, memecah keheningan di ruang tamu yang megah itu. Aku menoleh dari majalah desain interior yang sedang kubaca, mendapati suamiku, Raka, baru saja pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Tidak terlalu larut, tapi raut wajahnya sudah kusut, seolah dialah manusia paling sibuk di muka bumi ini. Air dingin. Sekarang, perintahnya tanpa menatapku. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit impor buatan Italia yang harganya setara dengan rumah tipe sederhana di pinggiran kota. Sofa itu, sama seperti rumah ini, adalah hadiah pernikahan dari ayahku. Aku menghela napas pelan, menutup majalahku, dan berjalan ke dapur. Aku mengambil segelas air mineral dingin, bukan sembarang air, tentu saja, karena Raka sekarang rewel jika air minumnya bukan merek premium tertentu. Saat aku kembali dan meletakkan gelas itu di hadapannya, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Matanya sibuk menatap layar ponsel, jari jempolnya menari lincah di sana. Ada senyum tipis yang terukir di bibirnya, senyum yang langsung hilang saat ia menyadari aku masih berdiri di sana. Kenapa masih berdiri di situ? Minggir, kamu menghalangi pandanganku ke TV, ucapnya ketus. Aku cuma mau tanya, gimana meeting kamu hari ini dengan klien dari Singapura? Tanyaku lembut, mencoba menjadi istri yang perhatian. Raka mendengus kasar, meletakkan ponselnya dengan sedikit bantingan. Ia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan yang belakangan ini menjadi makananku sehari-hari. Kamu tanya soal meeting? Memangnya kamu ngerti? Raka tertawa sinis. Ia berdiri, merapikan jas Armaninya yang licin. Sarah, kamu itu cuma ibu rumah tangga yang tahunya cuma gesek kartu kredit. Urusan bisnis miliaran seperti itu, mana sampai otakmu? Dahiku berkerut. Sakit, tentu saja. Raka, aku lulusan manajemen bisnis. Aku yang dulu bantu ayah merintis sistem di kantor sebelum kita menikah. Itu dulu, bentaknya, suaranya menggema di ruangan luas itu. Sekarang, kamu cuma istri yang mengandalkan suami. Lihat dirimu, ia menunjuk daster sutra rumahan yang kupakai. Santai-santai di rumah mewah, menikmati fasilitas. Kamu harusnya bersyukur aku banting tulang di luar sana untuk menghidupi gaya hidupmu. Aku ternganga. Menghidupiku? Ingin rasanya aku tertawa keras di depan wajahnya. Raka lupa, atau mungkin pura-pura lupa alias amnesia mendadak. 5 tahun lalu, dia hanyalah staf biasa di divisi pemasaran. Pakaiannya kemeja diskonan, sepatunya sering terlihat lusuh, dan dia naik motor bebek kreditan. Aku jatuh cinta padanya karena kesederhanaannya saat itu. Ayahku, Pak Hermawan, awalnya menentang keras. Tapi karena aku merengek dan memohon, ayah akhirnya setuju. Sebagai hadiah pernikahan, ayah mengangkat Raka menjadi direktur utama di salah satu anak perusahaan kami yang paling profit. Ayah memberinya mobil, memberinya rumah ini, dan memberinya gaji selangit agar Raka tidak merasa minder bersanding denganku. Tapi lihat sekarang. Si kancil yang dulu lugu kini merasa dirinya raja hutan. Raka, suaraku mulai meninggi, menahan gejolak di dada. Kamu bicara seolah-olah semua ini hasil keringatmu sendiri. Kamu lupa ini rumah siapa? Kamu lupa perusahaan yang kamu pimpin itu milik siapa? Wajah Raka memerah padam. Ia paling benci jika diingatkan tentang asal-usulnya. Ia melangkah maju, mengintimidasi. Aroma parfum bat carat yang menyengat tercium dari tubuhnya. Tunggu, itu bukan parfumnya. Itu parfum wanita. Manis dan murahan. Jangan pernah kamu ungkit-ungkit itu lagi. Raka menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang kini dihiasi cincin emas besar. Perusahaan itu maju karena aku yang kelola. Kalau masih dipegang ayahmu yang tua bangka itu, mungkin sudah kolaps. Aku yang bikin untung naik 200%. Kalian itu cuma pemilik modal, tapi otaknya ada di aku. Tanpa aku, kamu dan keluargamu itu cuma orang kaya bodoh. Jantungku berdegup kencang. Kesombongannya sudah menembus langit ketujuh. Dia merasa tak tergantikan. Dan satu lagi, Raka melanjutkan, kali ini sambil membetulkan letak jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya. Barang yang baru ia beli minggu lalu seharga ratusan juta tanpa mendiskusikannya denganku. Berhentilah sok tahu soal kantorku. Kamu itu cuma parasit cantik.
Tugasmu cuma dandan, layani aku, dan diam. Jangan bikin aku pusing. Di luar sana, banyak wanita yang lebih pintar, lebih mengerti aku, dan jauh lebih menghargai kerja kerasku dibanding kamu. Di luar sana, kecurigaanku semakin menebal. Siapa wanita yang lebih mengerti kamu itu? Mas? Sekretarismu? Tembakku langsung. Raka tersentak. Sedetik, ada kilatan panik di matanya, tapi dengan cepat tertutup oleh topeng arogansinya. Jangan ngawur kamu. Bella itu profesional. Dia lulusan terbaik, cekatan, dan tahu apa yang aku butuhkan sebelum aku minta. Beda sama kamu yang lelet. Oh, namanya Bella, gumamku pelan. Aku bahkan tidak perlu menyebut namanya, tapi dia sendiri yang keceplosan. Sudahlah. Bicara sama kamu bikin selera makanku hilang. Aku mau mandi. Siapkan baju gantiku, jangan yang murahan. Siapkan setelan kasual yang Gucci, aku mau keluar lagi nanti malam ada gathering komunitas mobil sport. Perintahnya sambil berlalu menaiki tangga marmer yang melingkar. Aku berdiri mematung di ruang tengah. Air mataku tidak jatuh. Tidak lagi. Rasa sedih itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Aku berjalan menuju meja tempat ia melempar kunci mobil tadi. Di sebelahnya, tergeletak struk belanja yang menyembul dari saku celana kerjanya yang ia lempar sembarangan sebelum naik ke atas. Aku menarik kertas kecil itu. Sebuah struk pembelian tas Chanel seharga 80 juta rupiah. Tanggal hari ini, jam 14 siang. Aku meraba tasku sendiri. Aku tidak pernah meminta tas baru bulan ini. Bella? Desisku pelan. Raka, kamu bermain api di lumbung bensin. Kamu merasa sedang berada di puncak dunia, membeli barang-barang branded dengan kartu kredit unlimited yang tagihannya dibayar oleh dividen perusahaan ayahku. Kamu menghinaku sebagai parasit, padahal kamulah benalu yang sesungguhnya. Malam itu, Raka pergi lagi dengan mobil sportnya, meninggalkan aku sendirian di rumah besar yang dingin ini. Dia pikir aku akan menangis di pojokan kamar. Dia salah. Aku mengambil ponselku, menekan nomor kontak yang sudah lama tidak kuhubungi untuk urusan serius. Halo, Yah, sapaku saat sambungan terangkat. Sarah? Tumben telepon malam-malam. Ada apa? Nak? Suamimu bikin ulah lagi? Suara ayah terdengar berat namun penuh wibawa. Insting seorang ayah memang tidak pernah salah. Belum, Yah. Cuma mau tanya kabar. Aku berbohong. Belum waktunya. Aku butuh bukti yang lebih telak. Aku butuh dia hancur sehancur-hancurnya, tanpa bisa berkutik sedikit pun. Ayah, acara ulang tahun perusahaan minggu depan jadi diadakan di Hotel Grand Mahakam. Jadi dong. Kenapa? Kamu mau datang? Raka bilang kamu sakit. Makanya dia mau datang sendiri bawa sekretarisnya untuk bantu urus tamu VVIP. Darahku mendidih. Jadi itu alasannya? Dia bilang aku sakit? Oh, begitu ya kata Mas Raka. Aku tersenyum miring, meski ayah tak bisa melihatnya. Enggak kok, Yah. Sarah sudah sembuh. Sarah akan datang. Dan Sarah akan pastikan, penampilan Sarah malam itu akan sangat istimewa. Baguslah. Ayah kangen sama putri kesayangan ayah. Oh ya, bilang sama suamimu, laporan keuangan bulan ini agak aneh. Ada pengeluaran, entertainment, yang bengkak sekali. Nanti ayah mau tanya dia di acara. Siap? Yah. Nanti Sarah sampaikan. Aku menutup telepon. Mataku menatap pantulan diriku di cermin besar di lorong. Wanita yang dia sebut parasit. Wanita yang dia bilang hanya mengandalkan suami. Baiklah, Raka. Kamu mau bermain peran sebagai raja minyak? Gumamku pada bayanganku sendiri. Silakan nikmati panggungmu sebentar lagi. Karena setelah tirai ditutup, kamu akan sadar bahwa panggung itu, lampu sorot itu, bahkan lantai yang kamu injak, semuanya milikku. Di layar ponselku, sebuah notifikasi dari Instagram muncul. Akun yang tidak sengaja kudapat dari following Raka. Akun bernama Bella_Quenie. Baru 1 jam yang lalu dia mengunggah foto. Sebuah tangan wanita memegang segelas wine mahal, dengan latar belakang dashboard mobil Porsche milik suamiku. Di pergelangan tangannya, melingkar tas Chanel baru yang struknya baru saja kutemukan.
Captionnya tertulis, "Treat me like a queen, and I'll treat you like a king. Thanks, baby. You're the best CEO ever. Lupakan si parasit di rumah. Love you." Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Parasit, katanya. Pelakor murahan ini benar-benar tidak tahu siapa yang dia lawan. Dia pikir Raka adalah sumber uangnya. Dia tidak tahu keran air itu kuncinya ada di tanganku. Malam ini, biarlah mereka tertawa. Babak pertama baru saja dimulai. Dan aku, Sarah Hermawan, tidak akan berhenti sampai mereka berdua bersujud memohon ampun di bawah kakiku. Hari yang dinanti, atau mungkin ditakuti oleh hatiku yang rapuh, akhirnya tiba. Sabtu malam, ballroom Hotel Grand Mahakam. Sejak pagi, Raka sudah heboh sendiri. Ia berteriak-teriak di telepon, memarahi penjahit jasnya karena ada satu kancing yang menurutnya kurang mengkilap. Ia memaki sopir karena mobilnya dianggap kurang bersih, padahal lalat pun mungkin tergelincir jika hinggap di kap mobil itu. "Sarah," teriaknya dari kamar ganti. "Mana dasi merah marunku? Yang sutra Itali. Bukan yang lokal." Aku masuk ke kamar dengan langkah tenang, membawa dasi yang ia cari. "Ini, Mas. Sudah aku siapkan di laci sejak kemarin." Raka menyambar dasi itu kasar. Ia menatapku lewat cermin besar, tatapannya dingin. "Kamu ingat pesan aku, kan? Kamu nggak usah ikut malam ini. Kamu bilang ke ayah kalau kamu pusing, mual, atau apalah. Aku nggak mau repot ngurusin kamu di sana kalau kamu tiba-tiba kambuh penyakit manjanya." "Tapi Mas, ini ulang tahun perusahaan ayah. Masa anak tunggalnya nggak datang?" tanyaku, mencoba memancing reaksinya. Raka berbalik, wajahnya merah padam. "Dengar ya, di sana itu isinya kolega bisnis kelas kakap. Investor asing, pejabat. Kamu itu nggak bisa basa-basi bisnis. Kamu cuma bakal jadi patung di sana dan bikin aku malu. Biar aku yang wakili keluarga kita. Aku di rootnya, ingat? Orang lebih butuh lihat aku daripada kamu." Aku menunduk, menyembunyikan senyum getir. "Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku di rumah saja." Senyum kemenangan terbit di wajah Raka. Ia merasa berhasil menyingkirkan gangguan. Ia pun pergi dengan penuh percaya diri. Wangi parfumnya tertinggal di udara, menyesakkan dada. Sepeninggal Raka, aku tidak masuk ke selimut untuk menangis. Tidak. Aku berjalan menuju lemari rahasiaku. Lemari yang berisi barang-barang peninggalan almarhumah ibu. Aku tidak akan memakai gaun baru yang mencolok mata. Aku memilih sebuah dress berbahan bludru hitam pekat, model vintage rancangan desainer Prancis legendaris tahun 90-an. Gaun ini terlihat sederhana bagi mata orang awam yang buta mode, tapi bagi yang paham, harganya tak ternilai karena keanggunan klasiknya. Aku memadukannya dengan set perhiasan berlian solitaire peninggalan ibu. Anting kecil, kalung dengan liontin tunggal. Tidak besar, tidak berteriak, "Lihat aku kaya," tapi kilauannya mampu memotong kegelapan. "Malam ini, Sarah Hermawan akan hadir," bisikku pada cermin. Bukan sebagai istri Raka yang penurut, tapi sebagai putri mahkota yang sedang mengawasi kerajaannya. Ballroom hotel itu sudah dipenuhi cahaya lampu kristal dan alunan musik orkestra saat aku tiba. Aku sengaja datang terlambat 1 jam. Aku masuk lewat pintu samping VVIP, menghindari karpet merah utama agar tidak berpapasan langsung dengan Raka di pintu depan. Dari sudut ruangan yang agak gelap, di balik pilar besar, aku mengedarkan pandangan. Di sana dia. Raka berdiri di tengah ruangan, memegang gelas sampanye, tertawa lebar dikelilingi beberapa pengusaha muda. Ia terlihat bersinar, harus kuakui. Jas mahalnya membalut tubuhnya dengan sempurna. Tapi tawanya terlalu keras. Terlalu dibuat-buat. Dan di sebelahnya, napasku tercekat. Bella. Wanita itu ada di sana, berdiri menempel di lengan suamiku seolah ia adalah nyonya besar. Ia mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, dengan belahan dada rendah dan belahan rok hingga pangkal paha. Payet emas berkilauan di seluruh gaunnya, membuatnya terlihat seperti lampu diskotik berjalan. Raka memperkenalkannya ke sana kemari.
Aku menajamkan pendengaran saat berjalan pelan mendekati kerumunan mereka, berpura-pura mengambil minuman dari nampan pelayan. Oh, kenalkan, ini Bella. Tangan kanan saya. Sekretaris sekaligus asisten pribadi yang paling bisa diandalkan. Tanpa dia, proyek Kalimantan itu nggak akan tembus. Ujar Raka bangga pada seorang investor tua. Bella tersenyum manja, mengibaskan rambutnya yang dirol besar. Ah, Bapak Raka bisa saja. Saya kan cuma bantu-bantu. Bapak yang hebat memimpin kami. Tangannya dengan tidak sengaja mengelus lengan jas Raka. Investor tua itu tertawa. Wah, Pak Raka beruntung sekali. Istri di rumah tidak cemburu punya asisten secantik ini. Jantungku berdegup kencang menunggu jawaban Raka. Istri? Raka tertawa meremehkan. Ah, istri saya orang rumahan, Pak. Dia tidak mengerti dunia kita. Dia lebih sibuk dengan urusan dapur dan belanja. Makanya saya butuh partner yang sepadan di lapangan seperti Bella ini. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Urusan dapur? Aku melangkah maju, keluar dari bayang-bayang pilar. Selamat malam, sapaku lembut namun tegas. Tawa Raka berhenti seketika, seperti kaset rusak. Wajahnya yang tadi cerah berubah pucat pasi saat melihatku berdiri di hadapannya. Gelas di tangan Bella sedikit berguncang, menumpahkan sedikit isinya. Sarah? Raka tergagap. Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu sakit? Obatnya manjur. Mas, pusingku hilang. Jadi aku pikir, sayang sekali kalau melewatkan pesta ayah. Jawabku sambil tersenyum manis. Aku menatap Bella. Dan sepertinya kamu butuh bantuan, Mas. Kasihan sekretarismu harus kerja lembur menemani bosnya di pesta semewah ini. Halo, Bella, kan? Bella menatapku dari atas ke bawah. Awalnya ia terlihat kaget, tapi kemudian matanya menyipit, menilai penampilanku. Melihat gaun hitamku yang polos dan perhiasanku yang kecil, senyum meremehkan muncul di bibir merahnya. Oh, jadi ini Bu Sarah. Suara Bella terdengar cempreng dan dibuat-buat. Saya pikir ibu nggak akan datang. Kata Pak Raka, ibu nggak punya baju yang cocok untuk acara black tie seperti ini. Tapi, gaun ibu unik ya. Seperti baju lama. Kurang ajar. Dia menghina gaun vintage Chanel milik ibuku? Ini klasik, Bella. Bukan lama, jawabku tenang. Raka yang sudah pulih dari keterkejutannya langsung mencengkeram lenganku, cukup keras hingga terasa sakit. Ikut aku sebentar, desisnya. Ia menyeretku menjauh dari kerumunan, menuju balkon luar yang sepi. Begitu pintu kaca tertutup, ia melepaskan tanganku dengan kasar. Kamu gila ya? Bentaknya. Urat lehernya menonjol. Ngapain kamu datang ke sini pakai baju kayak orang melayat begitu? Kamu mau malu-maluin aku? Lihat Bella. Dia pakai gaun desainer terbaru, dia kelihatan berkelas. Sementara kamu kelihatan kayak upik abu. Mataku terasa panas, tapi aku menahannya. Mas, aku ini istrimu. Sah. Kenapa aku nggak boleh mendampingi kamu? Kenapa justru sekretarismu yang berdiri di sana? Karena dia bisa bawa diri. Raka menunjuk ke dalam ruangan lewat kaca. Dia bisa ngobrol sama klien, dia luwes, dia cantik. Kamu kaku, Sarah. Kamu cuma bikin mood orang turun. Pulang sekarang. Jangan sampai ayah lihat kamu dengan tampang menyedihkan begini. Ayah yang mengundangku, Mas. Aku nggak peduli. Aku yang pegang kendali di sini sekarang. Kalau kamu nggak pulang, aku... Apa? Kamu mau apa? Tantangku. Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Bella muncul dengan wajah sok polos. Pak Raka. Maaf ganggu. Itu Pak Wijaya dari grup Bakri nyariin Bapak. Katanya mau bahas soal saham. Raka langsung mengubah ekspresinya. Ia merapikan jasnya, lalu menatapku tajam. Dengar, Sarah. Pulang. Naik taksi. Jangan bikin keributan. Aku mau kerja. Ia berbalik dan masuk kembali ke pesta, meninggalkan aku di balkon yang dingin. Bella tidak langsung mengikuti Raka. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku sambil bersedekap. Senyum kemenangannya makin lebar.
Bu Sarah, ucapnya pelan, nada suaranya penuh racun. Saran saya sih, mending ibu pulang deh. Kasihan Pak Raka. Dia itu lagi naik daun, dia butuh pendamping yang sparkling. Yang bisa menunjang karirnya. Ibu kan, maaf ya, penampilannya terlalu biasa. Nanti orang kira Pak Raka salah pilih istri. Tanganku mengepal di samping tubuh. Ingin rasanya kumanfaatkan gelas di tangan ini untuk menyiram wajah tebalnya. Kamu terlalu percaya diri, Bella, jawabku dingin. Hati-hati. Sepatu hak tinggimu itu licin. Nanti kalau jatuh, sakitnya bukan main. Bella tertawa renyah. Tenang, Bu. Saya jalannya hati-hati kok. Lagi pula, ada Pak Raka yang siap menangkap saya. Kalau ibu jatuh, siapa yang mau tangkap? Suami ibu kan sibuk sama saya. Ia mengedipkan sebelah matanya, lalu berbalik melenggang pergi dengan pinggul yang digoyang-goyangkan berlebihan, menyusul suamiku. Air mataku akhirnya menetes satu butir. Sakit. Harga diriku diinjak-injak oleh suami sendiri dan gundiknya di acara milik keluargaku. Namun, sebelum aku beranjak pergi, sebuah tangan kekar menepuk pundakku dari belakang. Aku terlonjak. Ayah? Ayahku, Pak Hermawan, berdiri di sana. Ia baru saja keluar dari pintu samping balkon yang lain. Wajah tuanya yang penuh wibawa terlihat merah menahan amarah. Rupanya, ayah sudah berdiri di sana sejak tadi, dalam kegelapan, mendengarkan semuanya. Ayah dengar? Suaraku bergetar. Mata ayah berkaca-kaca menatapku. Ia memelukku erat. Maafkan ayah, Sarah. Maafkan ayah yang dulu menjodohkanmu dengan ular berbisa itu. Ayah pikir dia pria yang tulus dan pekerja keras. Ternyata dia cuma sampah yang dibungkus jas mahal. Ayah, jangan. Ayah mau habisi dia sekarang. Geram ayah, tangannya meremas pagar balkon. Ayah akan naik ke panggung, ambil mikrofone, dan pecat dia di depan semua orang malam ini juga. Aku buru-buru memegang tangan ayah. Jangan, Yah. Jangan sekarang. Kenapa? Dia sudah menghinamu. Dia selingkuh di depan matamu. Kalau ayah pecat dia sekarang, dia masih punya alasan untuk membela diri. Dia akan bilang ayah otoriter, dia akan bilang dia dizalimi. Dia masih pegang akses ke rekening perusahaan, dia bisa bawa lari uang kita sebelum audit selesai. Dan wanita itu, Bella, dia akan merasa jadi korban. Aku menatap mata ayah lekat-lekat. Sisi pebisnis dalam diriku bangkit. Kita butuh dia hancur sehancur-hancurnya. Yah, tanpa sisa. Kita butuh bukti legal perselingkuhan mereka untuk pengadilan agama supaya aku bisa cerai tanpa bagi harta gono gini. Kita butuh bukti penggelapan dana supaya dia masuk penjara. Biarkan dia terbang tinggi dulu, Yah. Semakin tinggi dia terbang, semakin remuk tulangnya saat jatuh nanti. Ayah menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Ia mengusap kepalaku. Kamu benar-benar anak ayah. Kamu kuat, Sarah. Aku mau pulang, Yah. Aku nggak kuat lihat muka mereka lama-lama. Pulanglah, Nak. Pakai mobil ayah, sopir ayah yang antar. Biar si Raka nanti bingung pulangnya. Besok, kita mulai permainannya. Ayah akan sewa auditor independen dan detektif swasta terbaik di Jakarta. Aku mengangguk, mencium tangan ayah, lalu berjalan pergi. Saat aku melewati pintu kaca untuk keluar, aku melihat Raka dan Bella sedang berdansa di tengah lantai dansa. Raka memeluk pinggang Bella erat sekali, berbisik sesuatu yang membuat pelakor itu tertawa manja. Mereka merasa dunia milik berdua. Mereka merasa tak tersentuh. Nikmatilah dansa terakhirmu, Raka, batinku. Karena musiknya sebentar lagi akan berhenti, dan lampu sorot itu akan membakar kulitmu. Malam itu aku pulang dengan hati yang remuk, tapi tekad yang membaja. Perang dingin telah dimulai. Dan aku pastikan, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Minggu siang, matahari sudah tinggi ketika Raka akhirnya pulang ke rumah. Ia tidak pulang semalam. Saat ia melangkah masuk ke ruang tengah, aroma sabun hotel yang khas menguar dari tubuhnya, bercampur sisa alkohol. Ia mencoba bersikap santai, bersiul kecil sambil memutar kunci mobil di jarinya,
seolah-olah meninggalkan istri semalaman tanpa kabar adalah hal yang lumrah. Aku sedang duduk di sofa, memangku laptop, berpura-pura mengecek resep masakan. Padahal, aku sedang memindahkan file rekaman suara dari alat penyadap kecil yang baru saja kupasang di tas kerjanya seminggu lalu. "Dari mana, Mas?" tanyaku datar, tanpa menoleh. Raka terlonjak sedikit, lalu mendengus. "Lembur. Habis pesta semalam, ada after party sama investor dari Jepang. Kita karaoke sampai pagi, terus aku ketiduran di sofa kantor." "Kenapa? Curigaan banget jadi istri." "Sofa kantor?" Aku baru saja mendengar rekaman suaranya mendesah di kamar hotel bintang 5 pukul 3 pagi tadi. "Aku nggak curiga, cuma tanya," jawabku tenang. "Kamu sudah makan?" "Nggak usah sok perhatian. Aku sudah makan bubur di jalan," jawabnya ketus sambil melenggang ke kamar mandi. Saat pintu kamar mandi tertutup, ponsel Raka yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Konsultan Proyek B. Aku melirik cepat. Pesannya singkat tapi cukup membuat darahku mendesir. "Sayang, makasih ya buat malam panasnya. Badan aku masih pegel nih. Jangan lupa transfer buat DP apartemennya ya, cintaku." Muah. Aku tersenyum miris. Konsultan Proyek B. B untuk Bella, atau B untuk bencana? Aku tidak menyentuh ponselnya. Belum saatnya. Aku membiarkan pesan itu tetap unread. Raka terlalu bodoh. Dia pikir mengganti nama kontak akan menyelamatkannya. Teror itu tidak berhenti di situ. Siang harinya, ponselku sendiri yang berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan pesan WhatsApp. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah foto. Foto itu memperlihatkan sepasang kaki di dalam bathtub yang penuh busa. Di tepi bathtub, terlihat sebuah jam tangan pria. Jam tangan Rolex emas. Jam tangan Raka. 1 menit kemudian, pesan teks masuk. UPS. "Maaf Bu Sarah. Salah kirim. Harusnya kirim ke teman arisan. Tapi jam tangannya bagus ya. Kelihatan mahal. Cocok buat pria sukses, bukan buat suami takut istri." Itu Bella. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia sengaja. Dia ingin aku meledak. Dia ingin aku melabraknya, mengamuk, sehingga dia bisa lapor ke Raka bahwa aku adalah istri gila yang meneror karyawan tidak bersalah. Aku menarik napas panjang, menahan gemuruh di dada. Tanganku gemetar ingin membalas caci maki. Tapi aku teringat wajah ayah. "Sabar, Sarah. Kita butuh bukti." Aku menekan tombol screenshot. Klik. Bukti nomor 34. Aku membalas pesannya dengan singkat. Jam tangannya memang bagus. Sayang sekali itu barang KW super. Suamiku memang suka beli barang tiruan kalau untuk orang lain. Hati-hati iritasi kulit ya, Mbak. Tanda centang 2 biru. Dia membacanya. Tidak ada balasan lagi. Aku bisa membayangkan wajah Bella yang merah padam karena gengsi. Pelakor paling benci dibilang murahan. Malam harinya, Raka pulang lebih awal. Wajahnya terlihat gelisah. Dia mondar-mandir di ruang kerja, lalu keluar membawa sebuah map berwarna biru. Dia duduk di sebelahku dengan senyum yang dipaksakan. Senyum, ada maunya. "Sayang," panggilnya lembut. Nada bicara yang sudah berbulan-bulan tidak kudengar. "Lagi nonton apa?" Aku mematikan TV. "Berita." "Ada apa, Mas?" Tumben panggil sayang. Raka tertawa canggung. Ia meletakkan tangannya di pundakku, memijatnya pelan. "Kamu ini, aku kan suami kamu, wajar dong sayang sama istri." Ngomong-ngomong aku butuh bantuan kamu nih." "Bantuan apa?" Raka membuka map itu. Di dalamnya ada tumpukan dokumen tebal. "Gini, perusahaan kan mau ekspansi bisnis. Kita mau buka cabang baru di Bali. Nah, pihak bank butuh jaminan aset pribadi direksi untuk pencairan dana cepat. Karena sertifikat tanah di Pondok Indah itu masih atas nama kamu, aku butuh tanda tangan kamu di sini. Cuma formalitas kok, surat kuasa biasa." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Tanah di Pondok Indah adalah warisan terakhir dari ibu. Nilainya puluhan miliar. Dan dia mau menjadikannya jaminan? Atau dijual?
Aku mengambil kertas itu, pura-pura membacanya dengan teliti. Mataku menangkap satu baris kalimat kecil di paragraf tengah, memberikan kuasa penuh untuk memindahtangankan menjual aset. Bukan jaminan bank. Dia mau menjualnya. Mas, ini kok tulisannya kuasa jual? Katanya buat jaminan, tanyaku polos. Wajah Raka menegang. Ah, itu cuma bahasa hukum. Sarah, kamu mana ngerti? Intinya buat jaminan, tapi bang butuh klausul itu kalau sudahlah, tanda tangan saja. Kamu nggak percaya sama suami sendiri? Ini demi masa depan kita. Kalau proyek Bali ini tembus, kita bisa beli jet pribadi. Demi masa depan kita? Atau demi apartemen untuk Bella? Pesan tadi pagi terngiang di kepalaku. Jangan lupa transfer buat DP apartemennya. Jadi, dia mau menjual tanah warisan ibuku untuk membelikan gundiknya apartemen mewah? Keji. Sungguh keji. Aduh, Mas, aku memijat keningku, berakting pusing. Kepalaku sakit banget tiba-tiba. Mata aku buram kalau baca tulisan kecil malam-malam gini. Besok pagi ya? Aku janji besok pagi aku tanda tangan sebelum kamu berangkat. Raka terlihat kesal, rahangnya mengeras. Tapi dia menahan diri. Ya sudah. Jangan lupa besok pagi. Awas kalau lupa, klien nunggu. Dia menyambar map itu dan membawanya masuk ke ruang kerjanya. Dia membanting pintu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menunggu sampai Raka mendengkur keras pukul 2 pagi. Dengan langkah mengendap-endap, aku masuk ke ruang kerjanya. Lampu meja masih menyala redup. Map biru itu tergeletak di meja. Aku membukanya. Mataku terbelalak. Di kolom tanda tangan di atas materai, sudah terbubuh tanda tangan. Tanda tanganku. Raka memalsukannya. Tintanya masih agak basah. Dia meniru tanda tanganku dengan menjiplak dari KTP-ku yang dia ambil dari dompet. Dia benar-benar sudah gila. Memalsukan tanda tangan pemilik aset untuk menjual tanah senilai 50 miliar rupiah adalah tindak pidana berat. Penjara menunggunya. Aku tidak merobek kertas itu. Tidak. Aku memotretnya dengan resolusi tinggi dari berbagai sudut. Aku memotret pulpen yang dia pakai. Aku memotret kertas latihan tanda tangannya yang dia buang di tempat sampah, bukti otentik bahwa dia berlatih meniru tanda tanganku. Setelah itu, aku meletakkan semuanya kembali seperti semula. Terima kasih, Mas, bisikku dalam kegelapan. Kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri lebih dalam. Keesokan harinya, aku pergi menemui Pak Broto, auditor senior kepercayaan ayah, di sebuah kafe tertutup. Pak Broto menyerahkan sebuah dokumen tebal berisi laporan audit forensik keuangan perusahaan selama 3 bulan terakhir. Wajah Pak Broto terlihat serius dan prihatin. Mbak Sarah, ucapnya pelan, ini lebih parah dari dugaan Bapak Hermawan. Aku membuka halaman demi halaman. Angka-angka merah berderet. Pak Raka membuat beberapa proyek fiktif. Jelas Pak Broto. Ada pengadaan barang IT senilai 2 miliar, tapi barangnya tidak pernah ada. Uangnya lari ke rekening pribadi atas nama Bella Anggraini. Aku mengangguk. Lalu ada tagihan kartu kredit perusahaan, pembelian tas Hermes, sewa hotel di Singapura, dan DP untuk 1 unit penthouse di kawasan Kuningan. Semuanya dibebankan ke biaya operasional kantor dengan label Entertainment Client. Total kerugian perusahaan dalam 6 bulan terakhir mencapai hampir 10 miliar rupiah. Cukup untuk memenjarakannya berapa tahun, Pak? Tanyaku dingin. Dengan bukti pemalsuan dokumen tanah dan penggelapan dana ini, minimal 15 tahun, Mbak, jawab Pak Broto yakin. Aku menutup map itu. Rasanya lega, tapi juga sesak. Pria yang dulu kucintai, yang dulu makan pecel lele di pinggir jalan bersamaku sambil tertawa bahagia, kini telah berubah menjadi monster yang rakus. Simpan ini baik-baik, Pak. Ayah bilang kita tunggu momen yang tepat. Kapan itu, Mbak? Minggu depan, jawabku. Saat Raka dan Bella merayakan anniversary mereka. Saya dengar dari sadapan, mereka mau merayakannya besar-besaran di Presidential Suite Hotel Mulia. Raka mau kasih kejutan kunci penthouse itu di sana. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata.
Kita akan berikan kejutan yang lebih meriah untuk mereka. Di perjalanan pulang, aku melihat Raka meneleponku. Aku mengangkatnya. Halo, Sarah. Kamu di mana? Suaranya panik. Dokumen tanah tadi malam sudah aku bawa ke notaris. Katanya butuh KTP asli kamu. KTP kamu mana? Dia sudah membawa dokumen dengan tanda tangan palsu itu ke notaris. Jebakan sudah terkunci. Oh, KTP aku terbawa di tasku, Mas. Aku lagi belanja bulanan, jawabku santai. Pulang sekarang. Kurir notaris mau ambil. Iya, Mas. Sabar ya. Aku mematikan telepon. Aku memandang jalanan Jakarta yang macet. Nikmatilah kepanikanmu, suamiku. Karena sebentar lagi, kamu tidak akan butuh KTP-ku. Kamu hanya akan butuh pengacara. Dan percayalah, tidak ada pengacara yang mau membela orang miskin yang melawan keluarga Hermawan. Malam itu hujan turun deras membasahi Jakarta, seolah langit mengerti kegundahan hatiku. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang makan mewah yang temaram. Di atas meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh, tidak ada hidangan steak wagyu ataupun lobster thermidor, seperti yang biasa Raka minta belakangan ini. Yang terhidang di sana adalah sayur asem, ikan asin jambal roti goreng, sambal terasi, dan tempe goreng hangat. Makanan sederhana. Makanan kami dulu. Makanan saat kami masih tinggal di kontrakan petak. Saat gaji Raka hanya cukup untuk makan seminggu, dan aku harus pandai-pandai mengatur uang belanja. Malam ini, aku ingin menguji takdir. Aku ingin tahu apakah di dalam diri Raka yang sekarang terbungkus jas branded dan jam tangan emas, masih tersisa sedikit saja Raka yang dulu. Raka yang selalu bilang, asal makan sama kamu, nasi garam pun rasanya kayak restoran bintang 5. Dek. Jam dinding berdetak. Pukul 9 malam. Suara mesin mobil terdengar di garasi. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini mungkin kali terakhir aku menatapnya sebagai seorang istri yang berharap, bukan sebagai musuh yang mengintai. Raka masuk. Jasnya basah sedikit terkena cipratan hujan. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar aneh, binar yang kutahu didapatnya setelah bertukar pesan mesra dengan Bella di perjalanan pulang. Ia tertegun saat melihat meja makan. Langkah kakinya terhenti. Hidungnya mengendus aroma terasi yang kuat. Bukannya tersenyum nostalgia, keningnya justru berkerut dalam. Jijik. Bau apa ini? Tanyanya ketus sambil melepas dasi. Sarah, kamu masak apa? Kok bau amis satu rumah? Aku tersenyum tipis, menelan rasa perih di tenggorokan. Masakan kesukaan kamu dulu, Mas. Sayur asem sama ikan asin. Tadi aku lihat di pasar ikannya segar banget. Kamu ingat kan? Dulu tiap gajian kamu selalu minta dimasakin ini. Raka mendengus kasar. Ia melempar tas kerjanya ke kursi. Itu dulu, Sarah. Dulu kita miskin. Lidah aku sekarang udah nggak level makan makanan kucing begini. Makanan kucing? Suaraku tercekat. Ini rezeki, Mas. Dulu makanan ini yang bikin kamu kenyang saat lembur cari kerjaan. Halah, drama. Raka berjalan mendekat, menatap nanar hidangan di meja. Aku capek kerja seharian urus proyek miliaran. Pulang-pulang dikasih makan beginian? Kamu ini istri direktur apa istri kuli bangunan sih? Nggak ada inisiatif pesen sushi teh atau apa gitu. Ia mendorong piring berisi tempe goreng hingga jatuh ke lantai. Prang. Piring pecah berkeping-keping. Tempe itu berserakan di lantai marmer yang dingin. Aku tidak marah. Anehnya, aku merasa sangat tenang. Seperti air danau yang membeku. Duduk dulu, Mas, pintaku lembut. Aku nggak minta kamu makan kalau kamu nggak mau. Aku cuma minta waktumu 5 menit. Ada yang mau aku bicarakan. Sikap tenangku justru membuat Raka risih. Ia menatapku curiga, lalu duduk dengan malas di ujung meja, menyilangkan kaki dengan angkuh. Apa? Cepetan. Aku mau main game. Aku duduk di hadapannya. Menatap mata hitamnya yang kini terasa asing. Mas, kamu bahagia? Tanyaku. Raka mengerutkan kening. Pertanyaan bodoh macam apa itu? Ya jelas bahagialah. Punya duit banyak, punya jabatan, dihormati orang.
Siapa yang gak bahagia? Bahagia sama aku? Kejar aku lagi. Raka terdiam sejenak. Matanya bergerak gelisah ke kiri dan kanan. Ya iyalah. Kan kamu istriku. Jawabannya terdengar otomatis, tanpa jiwa. Mas, aku mencondongkan tubuh sedikit. Kita sudah menikah 5 tahun. Aku tahu semua tentang kamu. Aku tahu kalau kamu tidur ngoroknya gimana. Aku tahu kamu gak suka kopi pahit. Aku juga tahu kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Wajah Raka menegang. Maksud kamu apa? Kalau ada yang ingin kamu akui, katakan sekarang, Mas. Apapun itu. Entah itu soal pekerjaan, soal uang, atau soal wanita lain. Hening. Hanya suara hujan yang menderu di luar. Ini adalah kesempatan emasnya. Jika dia mengaku sekarang, jika dia menangis dan meminta maaf, mungkin, hanya mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Aku mungkin akan menceraikannya dengan damai. Tapi Raka justru tertawa. Tawa yang sumbang dan meremehkan. Ya ampun, Sarah. Kamu itu makin lama di rumah makin jadi parnoan ya? Kurang piknik kamu. Raka menggeleng-gelengkan kepala, mencoba membalikkan fakta, gaslighting. Wanita lain siapa? Kamu nuduh aku? Harusnya kamu ngaca. Suami kerja banting tulang, kamu malah curigaan. Pantesan aku nggak betah di rumah. Jadi nggak ada wanita lain? Tanyaku lagi, menekankan setiap kata. Nggak ada sekretaris bernama Bella? Nggak ada apartemen di Kuningan? Raka memukul meja dengan keras. Brak! Dia berdiri, wajahnya merah padam karena marah, atau malu karena ketahuan. Cukup. Jaga mulutmu. Jangan bawa-bawa Bella. Dia itu karyawan teladan. Kamu itu cuma iri karena dia pintar cari duit sementara kamu cuma bisa habisin duit. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Dengar ya, Sarah. Kalau kamu terus-terusan nuduh aku kayak orang gila begini, jangan salahin aku kalau aku beneran cari yang lain. Kamu itu membosankan. Kamu kaku. Kamu nggak bisa menuhin kebutuhan aku sebagai laki-laki sukses. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa kasihan. Kasihan pada pria di depanku ini. Dia begitu bodoh, begitu sombong, sampai tidak sadar bahwa dia sedang berdiri di atas papan tipis di atas jurang. Jadi menurutmu aku membosankan, Mas? Bisikku. Dan Bella, dia yang bisa memuaskanmu. Jauh? Seru Raka tanpa ragu. Dia mengerti aku. Dia menghormati aku sebagai atasan, sebagai laki-laki. Bukan kayak kamu yang bisanya cuma ngatur dan curiga. Baiklah, aku mengangguk pelan. Aku berdiri, menghapus air mataku dengan punggung tangan. Terima kasih atas kejujuranmu, Mas. Itu yang aku butuhkan. Raka terlihat bingung dengan reaksiku yang tiba-tiba dingin. Mau kemana kamu? Mau tidur. Kamu benar, Mas. Mungkin aku memang membosankan. Silakan kamu makan di luar, atau pesan makanan mahalmu itu. Maaf aku masak ikan asin. Aku berbalik badan, melangkah menuju tangga. Bersihin dulu ini pecahan piringnya. Perintah Raka seenaknya. Aku berhenti, menoleh sedikit ke belakang. Panggil pembantu saja besok pagi. Atau suruh, karyawan teladan, kamu itu yang bersihkan. Aku sudah bukan pelayanmu lagi mulai detik ini. Aku meninggalkan Raka yang melongo di ruang makan. Dia meneriakkan namaku dengan kasar, tapi aku tidak peduli. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu. Aku bersandar di daun pintu, menarik napas dalam-dalam. Malam ini, cintaku pada Raka resmi mati. Tidak ada lagi sisa-sisa kenangan manis saat kami susah. Yang ada hanyalah target operasi. Aku mengambil ponselku. Aku mengirim pesan singkat pada ayah. Lampu hijau. Yah. Raka tidak berubah. Jalankan rencana hari Jumat ini. Ayah membalas dengan cepat. Siap, Nak. Detektif sudah pasang kamera tersembunyi di kamar hotel yang dipesan sekretarisnya. Jumat nanti, kita selesaikan tikus-tikus itu. Aku menatap kalender di dinding. Hari Jumat. 2 hari lagi. Hari Jumat adalah hari, anniversary,
Raka dan Bella. Setidaknya begitu yang mereka rayakan setiap bulan. Raka pamit padaku katanya ada bisnis trip ke Bandung selama 3 hari. Padahal, dia hanya akan check-in di Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Nikmatilah 2 hari terakhirmu sebagai orang kaya, Mas, gumamku sambil mematikan lampu kamar. Karena setelah Jumat malam, kamu bahkan tidak akan mampu membeli ikan asin yang kamu hina tadi. Di bawah sana, aku mendengar Raka membanting pintu depan dan pergi lagi dengan mobilnya. Kemungkinan besar ke tempat Bella, mengadu betapa buruknya istri di rumah. Biar Bella memanjakannya malam ini. Karena semakin tinggi Bella merasa menang, semakin sakit jatuhnya nanti saat dia sadar bahwa Raja Minyaknya hanyalah seorang penipu yang memakai mahkota pinjaman. Aku memejamkan mata, tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tidak ada lagi keraguan. Hati nuraniku sudah bersih. Aku sudah memberinya kesempatan, dan dia membuangnya ke tempat sampah. Sekarang, giliran karma yang bekerja. Jumat pagi menyapa dengan langit kelabu yang menggantung rendah di atas Jakarta. Suasana yang sempurna untuk sebuah pengkhianatan, atau sebuah pembalasan. Di kamar tidur utama, Raka sibuk mematut diri di depan cermin. Ia mengenakan setelan jas abu-abu carcoal yang baru diambil dari dry cleaning. Rambutnya ditata rapi dengan pomade mahal, mengkilap di bawah lampu kamar. Koper Rimowa hitam miliknya sudah siap di dekat pintu, berisi pakaian-pakaian terbaiknya, yang ia klaim untuk bertemu pejabat daerah, padahal untuk memuaskan selera gundiknya. Aku duduk di tepi kasur, melipat ke meja cadangan yang ia minta. Tanganku bergerak mekanis, sementara mataku menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Ingat ya, Sarah, ujar Raka tanpa menoleh, sibuk menyemprotkan parfum. Selama 3 hari ini aku di Bandung, jangan ganggu aku. Sinyal di lokasi proyek itu susah. Kalau ada apa-apa yang mendesak, telepon Pak Joko di kantor. Jangan telepon aku. Nanti konsentrasiku buyar. Iya, Mas. Aku ngerti, jawabku pelan. Semoga proyeknya lancar ya. Hati-hati di jalan, tol Cipularang sering rawan kalau hujan. Raka mendengus, tersenyum miring pada pantulannya di cermin. Tenang aja. Mobilku kan canggih, bukan mobil kaleng kerupuk. Yang penting kamu di rumah jangan keluyuran. Jaga rumah. Ia berbalik, menyambar koper itu. Tidak ada ciuman pamit. Tidak ada pelukan hangat. Ia hanya menepuk sekilas bahuku, lebih mirip menepuk perabotan berdebu daripada seorang istri, lalu melenggang pergi. Dah. Aku berangkat. Aku mendengar langkah kakinya menuruni tangga dengan semangat 45. Semangat seorang pria yang hendak menjemput dosa. Begitu suara mesin mobil Porsche-nya menderu menjauh dari halaman rumah, aku langsung berdiri. Topeng istri penurut itu kulepas seketika. Aku berjalan ke meja rias, mengambil ponselku. Sebuah pesan masuk dari Pak Broto. Target bergerak menuju Jakarta Selatan. Bukan ke arah tol Cikampek. Mereka menuju Hotel Raffles. Aku tersenyum dingin. Bandung katanya? Bahkan untuk berbohong pun dia malas menyusun rute yang masuk akal. Tunggu aku, Mas, bisikku. Aku akan menyusulmu. Tapi kali ini, aku tidak akan membawakan bekal makan siang. Sementara itu, di lobi Hotel Raffles yang megah, Bella sudah menunggu. Wanita itu mengenakan kacamata hitam besar ala selebriti papan atas, menutupi separuh wajahnya, meski ia berada di dalam ruangan. Ia duduk di sofa lobi, kakinya disilangkan memamerkan sepatu hak tinggi low boutin bersol merah. Di sebelahnya, 2 koper besar berwarna pink mencolok berdiri tegak. Tak lama kemudian, Raka muncul. Ia menyerahkan kunci mobil pada petugas valet dengan gaya bos besar, memberikan tip Rp100.000 dengan gerakan melempar yang angkuh. Bella langsung berdiri, menyambut Raka dengan pelukan manja, tak peduli pada tatapan orang-orang di lobi Hotel Bintang 5 itu. Sayang, akhirnya sampai juga, seru Bella dengan suara yang sengaja dilembut-lembutkan. Aku udah check-in duluan pakai kartu kredit kamu yang kamu kasih kemarin. Presidential Suite, kan? Raka tertawa lebar, merangkul pinggang Bella posesif. Harus dong. Hari ini kan anniversary kita yang ke-6 bulan. Masa cuma di kamar deluxe? Itu MAH buat level manager. Direktur utama harus di suite.
Kamu emang paling oke. Bella mencium pipi Raka. Ayo naik, sayang. Aku udah siapin kejutan di atas. Kejutan apa nih? Raka menyeringai nakal. Ada deh. Kostum baru, bisik Bella genit. Mereka berjalan menuju lift pribadi, tertawa-tawa seolah dunia ini milik mereka berdua. Raka sama sekali tidak sadar bahwa di pojok lobi, seorang pria bertopi sedang memotret mereka dengan kamera berlensa panjang yang tersembunyi di balik koran. Pria itu mengirimkan foto tersebut ke sebuah grup WhatsApp bernama Operasi Bersih-Bersih. Jam 2 siang. Sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan gedung perkantoran milik ayahku. Aku turun dari mobil, kali ini penampilanku berbeda 180 derajat. Tidak ada lagi daster rumahan. Tidak ada lagi wajah polos tanpa makeup. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih dengan potongan tajam yang membalut tubuhku dengan elegan. Rambutku diikat kuda tinggi, memperlihatkan leher jenjang dan anting berlian yang berkilau tajam. Di mataku, kacamata hitam menyembunyikan sorot mata pembunuh. Aku melangkah masuk ke ruangan ayah. Di sana, suasana sudah seperti markas komando perang. Ayah duduk di kursi kebesarannya. Di hadapannya, ada Pak Broto, auditor, Pak Haryo, pengacara keluarga, dan 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Di atas meja, layar laptop menampilkan streaming CCTV. Bagaimana situasinya? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Mereka sudah di dalam kamar 2045, jawab Pak Haryo sambil menunjuk layar. Tim detektif kita berhasil menyuap room service untuk menaruh kamera kecil di vas bunga ruang tamu suite mereka sebelum mereka masuk. Aku mendekat ke layar laptop. Gambar di layar cukup jelas meski sudutnya agak terbatas. Terlihat ruang tamu presidential suite yang mewah. Botol sampanye Dom Perignon sudah terbuka di meja. Baju jas Raka tergeletak sembarangan di sofa. Terdengar suara tawa Raka dan Bella dari arah kamar tidur yang pintunya sedikit terbuka. Gila banget view-nya, Mas. Dari sini kita bisa lihat gedung kantor tua ayah mertuamu itu. Suara Bella terdengar jelas lewat speaker. Hahaha. Iya, kecil banget kelihatannya dari sini, sahut Raka. Sama kayak nasib mereka sebentar lagi. Kecil dan gak berarti. Begitu proyek Bali Gold dan Tanah Pondok Indah laku, kita bakal punya kerajaan sendiri, Bel. Aku bakal tendang si Sarah dan bapaknya yang bau tanah itu. Ayahku mengepalkan tangannya di meja, hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya merah menahan amarah. Bajingan, desis ayah. Dia mau menendangku? Dari perusahaan yang aku bangun dengan darah dan keringat. Aku meletakkan tangan di bahu ayah, menenangkannya. Sabar, Yah. Biarkan dia bicara. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak bukti niat jahatnya terekam. Tanah Pondok Indah. Gumam Pak Haryo sambil mencatat. Itu konfirmasi lisan atas niat penggelapan aset. Bagus. Ini akan sangat berguna di pengadilan nanti. Di layar, Bella keluar dari kamar tidur hanya mengenakan lingerie merah menyala sambil memegang gelas wine. Dia berputar-putar di ruang tamu. Mas, kapan kamu ceraikan si Sarah sih? Katanya bulan ini, rengek Bella. Raka muncul, bertelanjang dada, hanya memakai celana panjang. Ia memeluk Bella dari belakang. Sabar, sayang. Aku harus pastikan dulu semua aset sudah pindah nama ke tangan kananku. Kalau aku cerai sekarang, aku cuma dapat ampas. Sarah itu bodoh, tapi bapaknya licik. Aku harus main rapi. Sarah bodoh ya? Aku bergumam pelan, menatap layar dengan dingin. Baiklah, Raka. Mari kita lihat siapa yang bodoh hari ini. Aku menoleh pada ayah dan Pak Haryo. Sudah cukup buktinya. Pak Haryo mengangguk tegas. Lebih dari cukup. Perzinahan, permufakatan jahat untuk penggelapan aset, dan penipuan. Kita bisa menjeratnya dengan pasal berlapis. Polisi siap? Tanyaku pada 2 petugas di pojok ruangan. Siap, Bu Sarah. Surat perintah sudah di tangan. Kita bisa bergerak atas tuduhan perzinahan yang dilaporkan langsung oleh pasangan sah, ditambah dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh Pak Hermawan, jawab salah satu polisi. Ayah berdiri. Ia merapikan jas batiknya. Aura, Godfather, nya keluar. Ayo,
Perintah ayah. Kita jemput Raja Minyak, kita. Saya ingin lihat wajahnya saat tahu bahwa istananya hanyalah pasir. Pukul 15.30. Rombongan kami tiba di Hotel Raffles. Kami tidak lewat lobi utama yang ramai. Manajer hotel, yang merupakan kenalan lama ayah, sudah menunggu kami di pintu belakang dengan wajah pucat dan ketakutan. Pak Hermawan, Bu Sarah, saya sungguh minta maaf. Saya tidak tahu kalau tamu di kamar 2045 itu. Diam, potong ayah tegas. Cukup antarkan kami ke atas. Dan pastikan kunci cadangan master key siap. Saya tidak mau ada drama pintu susah dibuka. Baik, Pak. Kami naik lift khusus karyawan agar tidak menarik perhatian. Di dalam lift yang sempit itu, hening sekali. Hanya terdengar dengung mesin lift yang membawa kami naik, lantai demi lantai. Setiap angka di panel lift yang menyala seolah menghitung mundur sisa waktu kejayaan Raka. 10, 15, 18, 20. Ting. Pintu lift terbuka. Lorong lantai 20 terhampar luas dengan karpet tebal yang meredam langkah kaki. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena gugup. Ini adalah debaran adrenalin seorang pemburu yang sudah memojokkan mangsanya. Aku berjalan di depan, diapit oleh ayah dan Pak Haryo. 2 polisi mengikuti di belakang, disusul beberapa security hotel. Kami berhenti di depan pintu ganda yang megah. Nomor 2045 terukir dari emas. Dari dalam, samar-samar terdengar suara musik jazz yang romantis. Mereka sedang bersenang-senang. Mungkin sedang merayakan masa depan cerah, mereka. Aku menatap ayah. Ayah mengangguk. Aku menatap polisi. Mereka memberi kode siap. Manajer hotel maju dengan tangan gemetar, menempelkan kartu akses master key ke sensor pintu. Bep. Lampu hijau menyala. Aku memegang gagang pintu yang dingin itu. Raka, bisikku dalam hati. Waktu bermain sudah habis. Dengan satu gerakan cepat, aku menekan gagang pintu ke bawah. Pintu terbuka lebar. Brak! Pintu double door kamar presidential suite itu menghantam dinding dengan keras saat dibuka paksa. Suara dentumannya memecah alunan musik jazz romantis yang memenuhi ruangan. Pemandangan di dalam sana seperti sebuah lukisan dosa yang sempurna. Raka sedang duduk santai di sofa bludru, mengenakan bathrobe hotel berwarna putih, memegang gelas sampanye. Di pangkuannya, Bella duduk menyandar manja dengan lingerie merah menyala yang sangat minim. Tangannya sedang menyuapkan anggur ke mulut suamiku. Waktu seolah berhenti selama 3 detik. Raka menoleh dengan mulut terbuka, anggur di tangannya terjatuh ke lantai karpet. Bella menjerit histeris, refleks melompat dari pangkuan Raka dan menyambar bantal sofa untuk menutupi tubuhnya yang terekspos. Sarah? Ayah? Raka tergagap. Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol, kini pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak, bergerak liar dari aku, ke ayah, lalu ke polisi yang berdiri tegap di belakang kami. Aku melangkah masuk dengan tenang. Bunyi hak sepatu stiletoku yang beradu dengan lantai marmer foyer terdengar, seperti ketukan palu hakim. Kejutan, ucapku datar, diiringi senyum miring yang dingin. Selamat anniversary, Mas. Maaf aku datang tanpa kado. Atau mungkin kedatangan kami ini adalah kado terindah buat kalian. Ini nggak seperti yang kalian lihat. Raka berdiri dengan kaki gemetar. Insting pengecutnya langsung muncul. Ini cuma salah paham. Aku dijebak. Sarah, dengerin aku dulu. Bella yang ajak aku ke sini. Dia bilang mau bahas laporan keuangan. Mendengar itu, Bella melotot. Rasa takutnya berubah menjadi kaget. Apa? Mas Raka ngomong apa? Kamu yang booking hotel ini. Kamu yang bilang mau kasih aku kejutan kunci apartemen. Diam kamu, bentak Raka pada Bella. Ia mencoba berjalan mendekatiku, tangannya terulur hendak meraih tanganku. Sarah, sayang kamu percaya sama aku kan? Aku cuma korban di sini. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Raka. Bukan dariku, tapi dari ayah. Tamparan itu begitu kuat hingga tubuh Raka terhuyung dan jatuh kembali ke sofa. Sudut bibirnya pecah, mengeluarkan darah segar. Ayahku,
Pak Hermawan yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat seperti singa yang siap mencabik mangsanya. Napasnya memburu. "Jangan sentuh anakku dengan tangan kotormu." Gemas suara ayah menggelegar di seluruh ruangan. "Ayah, Pak, saya bisa jelaskan?" Raka memegangi pipinya, matanya berkaca-kaca ketakutan. "Tidak ada yang perlu dijelaskan, Raka." Ayah melempar tumpukan foto ke wajah Raka. Foto-foto candid mereka di lobi, foto bukti transfer, dan salinan dokumen tanah yang dipalsukan. Kertas-kertas itu berhamburan di udara, menghujani Raka seperti vonis hukuman mati. "Kamu pikir saya buta? Hah?" Ayah menunjuk dada Raka. "Saya angkat kamu dari selokan. Saya kasih jabatan, saya kasih kehormatan, saya nikahkan dengan putri sematawayang saya. Dan ini balasan kamu? Kamu maling uang perusahaan saya buat kasih makan pelacur ini?" Bella tersentak disebut pelacur. "Saya bukan pelacur. Saya calon istrinya. Mas Raka bilang dia mau cerai sama Sarah dan nikahin aku. Dia bilang perusahaan itu semua hasil kerja keras dia." Aku tertawa. Tawa yang kering dan tajam. Aku menatap Bella dengan rasa kasihan yang mendalam. "Bella, Bella." Aku menggelengkan kepala. "Kamu ini lulusan terbaik universitas mana? Kok bisa sebodoh ini? Kamu percaya dia yang punya perusahaan?" Aku melangkah mendekati meja kopi. Di sana tergeletak kunci mobil Porsche dan dompet Raka. Aku mengambil kunci mobil itu, menggantungnya di jari telunjukku. "Mas Raka," panggilku. "Kamu bilang ke Bella kalau mobil ini hasil keringatmu." Raka diam, menunduk dalam. "Jawab," bentakku. Bukan." Cicit Raka. "Bukan." Aku menoleh ke Bella. "Dengar itu, Bel? Mobil Porsche yang sering kamu pamerkan di Instagram story itu, STNK-nya atas nama PT Hermawan Group. Mobil operasional. Bukan milik pribadi." Wajah Bella mulai memucat. Aku mengambil dompet Raka. Mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam. "Black card. Dan ini?" tanyaku. "Kartu yang kamu pakai buat belanja tas Chanel dan bayar hotel ini?" "Ini kartu kredit korporat. Tagihannya lari ke kantor ayah. Limitnya 0 rupiah mulai detik ini." Aku mematahkan kartu itu menjadi 2 di depan mata mereka. Krek. Aku melempar potongan kartu itu ke lantai. "Kamu dengar itu, Bella?" Aku menatapnya tajam. "Pria yang kamu banggakan, yang kamu rebut dengan susah payah, yang kamu panggil raja, dia tidak punya apa-apa. Rumah yang dia tinggali, punya ayahku. Baju yang dia pakai, uangku. Jabatan dia, belas kasihan ayahku." Bella menatap Raka dengan tatapan horor. "Mas, bener itu? Jadi, apartemen di Kuningan itu?" Raka tidak berani menatap Bella. "Itu, rencananya mau dibeli pakai uang penjualan tanah Sarah." "Apa?" Bella menjerit. "Jadi kamu belum beli? Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu konglomerat." "Dia bukan konglomerat, Bella," sela Pak Haryo, pengacara kami, yang akhirnya maju ke depan. "Dia sekarang adalah pengangguran dengan status tersangka." Pak Haryo membuka map yang dibawanya. "Saudara Raka," ucap Pak Haryo formal. "Berdasarkan bukti penggelapan dana sebesar 10 miliar rupiah dan pemalsuan dokumen tanah, serta pelanggaran berat etika perusahaan, maka per detik ini, jam 15.45, Anda diberhentikan dengan tidak hormat dari posisi direktur utama." "Diberhentikan?" Raka mendongak, wajahnya pias. Tapi proyek Bali." "Tidak ada proyek Bali buat kamu," potong ayah. "Mulai hari ini, kamu dilarang menginjakkan kaki di kantor. Semua akses kamu diblokir. Security sudah diperintahkan untuk menyeretmu kalau kamu terlihat di radius 100 meter dari gedung." Raka langsung merosot dari sofa, berlutut di kaki ayah. Dia menangis. Benar-benar menangis seperti anak kecil yang mainannya diambil. "Ayah, tolong. Yah. Jangan pecat saya. Saya hilaf. Saya janji akan berubah. Saya akan putusin Bella sekarang juga. Demi Tuhan, yah. Jangan ambil semuanya." Dia mencoba memeluk kaki ayah,
Tapi ayah menendangnya menjauh dengan jijik. Jangan panggil saya ayah. Saya jijik punya menantu seperti kamu. Raka beralih padaku. Dia merangkak, mendekati kakiku, hendak memegang ujung celanaku. Sarah, istriku. Sayang, tolong aku. Kamu kan baik. Kamu cinta sama aku kan? Ingat kenangan kita dulu, Dek? Kita makan pecel lele. Kita. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Kenangan itu sudah kamu buang ke tempat sampah saat kamu membawa wanita ini ke tempat tidurmu. Mas, ucapku dingin. Dan jangan panggil aku, Dek. Panggilan itu cuma buat suami yang setia. Sarah, tolong. Aku bisa mati kalau dipecat. Utangku banyak. Aku main saham gorengan, aku utang pinjol buat gaya hidup Bella. Raka membongkar aibnya sendiri karena panik. Bella yang mendengar itu langsung lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Dia ambruk ke lantai, pingsan seketika. Ternyata, konglomerat, idamannya hanyalah penipu yang terlilit utang pinjol. Mimpi indahnya menjadi nyonya besar hancur lebur dalam hitungan detik. Bawa mereka, perintah ayah pada polisi. 2 petugas polisi maju. 1 memborgol tangan Raka yang masih menangis meraung-raung. Saudara Raka, Anda kami tahan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan. Anda punya hak untuk diam. Enggak mau. Lepasin. Sarah, tolong. Raka memberontak saat diseret paksa. Sarah, aku suamimu. Kamu berdosa nelantarin suami. Aku menatapnya datar saat dia diseret melewati pintu. Kamu bukan suamiku lagi, Raka. Kamu cuma masa lalu yang memalukan. Bella yang pingsan dibiarkan tergeletak begitu saja. Ayah menyuruh manajer hotel untuk mengurusnya. Siram air biar bangun, lalu suruh dia bayar tagihan kamar ini. Perintah ayah pada manajer hotel. Kartu kredit Raka sudah saya blokir. Kalau dia nggak bisa bayar, lapor polisi juga atas penipuan jasa hotel. Baik, Pak Hermawan, manajer hotel mengangguk patuh. Kami keluar dari kamar itu, meninggalkan kekacauan di belakang. Saat pintu lift tertutup, membawaku turun, aku melihat pantulan wajahku di cermin lift. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat di pundakku telah hilang. Parasit itu sudah dicabut dari inangnya. Ayah merangkul bahuku. Kamu baik-baik saja, Nak? Aku menyandarkan kepalaku di bahu ayah. Lebih dari baik. Yah, aku lapar. Ayo kita makan steak paling mahal di Jakarta. Ayah tertawa lega. Ayo, ayah traktir. Untuk merayakan kembalinya putri ayah yang cerdas. Di bawah sana, di pelataran parkir, mobil Porsche Raka sudah diderek oleh orang suruhan kantor. Raka dimasukkan ke mobil polisi dengan wajah tertutup baju, dikerumuni wartawan yang entah siapa yang memanggilnya. Habis sudah. Tamat riwayat tuan muda palsu. Suasana di kamar 2045 Hotel Raffles terasa berbeda 180 derajat. Jika 1 jam yang lalu ruangan itu dipenuhi tawa dan aroma parfum mahal, kini yang tersisa hanyalah bau amis kepanikan dan keheningan yang mencekam. Bella mengerjapkan matanya, siuman dari pingsan. Kepalanya pening. Ia mendapati dirinya terbaring di sofa, sementara seorang petugas kebersihan hotel sedang menyapu pecahan gelas sampanye. Mas Raka, panggilnya lemah. Tidak ada jawaban. Yang ada justru manajer hotel yang berdiri menjulang di hadapannya dengan wajah kaku tanpa senyum. Selamat sore, Ibu Bella, sapa manajer itu dingin. Bapak Raka sudah dibawa ke kantor polisi. Beliau menitipkan pesan bahwa beliau tidak bisa membayar tagihan kamar ini. Bella langsung terduduk tegak. Jantungnya berpacu cepat. Apa? Tapi dia kan direktur. Dia punya unlimited card. Kartu itu sudah diblokir oleh pemilik perusahaan. Bu, manajer itu menyodorkan sebuah tablet berisi rincian tagihan. Total tagihan untuk sewa presidential suite, layanan kamar, minibar, dan ganti rugi kerusakan properti adalah Rp58.500.000. Kami mohon pelunasannya sekarang sebelum Anda meninggalkan hotel. Mata Bella melotot melihat angka itu. 58 juta? Gaji dia sebagai sekretaris hanya 6 juta sebulan.
Itu pun sudah habis untuk cicilan mobil Brio dan gaya hidup sok elitnya. Saya nggak punya uang segitu, Pak. Mas Raka yang harusnya bayar. Kejar dia, pekik Bella panik. Pihak hotel tidak mau tahu. Pemesanan atas nama Bapak Raka, tapi tamu pendamping adalah Anda. Jika Anda tidak bisa bayar, kami akan menahan KTP Anda dan melaporkan ini sebagai tindak pidana penipuan jasa, ancam manajer itu tegas. Bella gemetar. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan 3 kartu kredit miliknya. Coba ini, katanya dengan tangan berkeringat. Manajer itu menggesek kartu pertama. Dutch limit. Over limit. Kartu kedua. Dutch limit. Kartu ketiga. Dutch limit. Bella memang sudah gali lubang tutup lubang demi terlihat kaya di Instagram. Maaf, Bu. Semua ditolak. Bella menangis histeris di lobi mewah itu. Akhirnya, dengan menahan malu yang luar biasa, dia terpaksa menelepon ibunya di kampung. Dia berbohong, mengatakan dia kecelakaan dan butuh uang darurat. Ibunya yang panik terpaksa menjual 2 ekor sapi simpanan keluarga dan mentransfer uang tabungan hajinya hari itu juga. Bella keluar dari hotel itu dengan kepala tertunduk. Riasan wajahnya luntur oleh air mata. Dia berjalan kaki keluar area hotel karena aplikasi ojek online-nya tidak ada saldo. Gaun merah glamor yang dia pakai kini terlihat seperti kostum badut yang menyedihkan di tengah terik matahari Jakarta. Sementara itu, nasib Raka tak kalah menyedihkan. Setelah pemeriksaan maraton selama 12 jam, pengacara publik berhasil mengajukan penangguhan penahanan sementara dengan jaminan sertifikat rumah orang tua Raka di kampung, yang dikirimkan ibunya sambil menangis meraung-raung via telepon. Raka dikenakan status tahanan kota dan wajib lapor. Tapi, Raka masih menyangkal realita. Tenang aja, Bu, ucap Raka pada ibunya di telepon saat keluar dari kantor polisi. Ini cuma salah paham. Sarah cuma lagi emosi. Nanti Raka bujuk dia. Raka pulang dulu ke rumah Pondok Indah, mau ambil baju sama mobil. Raka, dengan kemeja kusut dan wajah lebam bekas tamparan ayah, naik taksi menuju rumah kami, rumah yang dia pikir masih menjadi miliknya. Sesampainya di depan gerbang hitam yang megah itu, taksi berhenti. Pak, bayar dulu, tagih sopir taksi. Raka merogoh saku. Dompetnya kosong. Kartu kreditnya sudah dipatahkan Sarah. Uang tunainya disita sebagai barang bukti dugaan suap. Saya ambil uang di dalam dulu ya, Pak. Rumah saya ini, kata Raka angkuh. Nggak bisa, Mas. Harus bayar sekarang. Udah banyak kejadian penumpang kabur. Tolak sopir itu. Di tengah perdebatan, Pak Asep, satpam rumah kami, keluar dari pos penjagaan. Dulu, Raka sering memaki Pak Asep hanya karena masalah sepele seperti gerbang telat dibuka. Ada apa ini? Tanya Pak Asep garang. Pak Asep, bayarin dulu taksi ini. Dompet saya ketinggalan di kantor polisi. Perintah Raka. Pak Asep menatap Raka dengan tatapan aneh. Bukannya patuh, dia malah tertawa kecil. Waduh, maaf Den Raka. Maksud saya, Mas Raka. Saya dilarang Bu Sarah ngeluarin duit buat Mas. Lagian Mas Raka dilarang masuk. Apa? Kamu berani sama saya? Saya tuan rumah di sini. Raka hendak mendorong gerbang, tapi gerbang itu terkunci rapat dengan gembok besar yang baru. Akhirnya, Raka terpaksa menyerahkan jam tangan Seiko, satu-satunya jam murah yang dia pakai saat ditangkap, karena Rolexnya disita, kepada sopir taksi sebagai jaminan. Sopir itu pergi sambil memaki-maki. Raka berdiri di depan gerbang, berteriak-teriak seperti orang gila. Sarah, buka. Ini rumahku. Barang-barangku di dalam. 5 menit kemudian, pintu rumah terbuka. Aku keluar. Aku tidak sendirian. Ada 4 orang bodyguard bertubuh besar di belakangku. Aku mengenakan pakaian santai, memegang segelas jus jeruk dingin, menatapnya dari balik gerbang jeruji besi. Berisik sekali, komentarku datar. Ada perlu apa sama satpam saya? Sarah, jangan kurang ajar kamu. Raka mengguncang pagar. Buka gerbangnya. Aku mau masuk. Aku mau istirahat. Aku capek habis dari kantor polisi. Rumah ini bukan tempat penampungan kriminal. Mas, jawabku santai. Ayah sudah mengurus surat pengusiran resmi.
Kamu tidak punya hak tinggal di sini lagi. Tetapi bajuku, jas-jasku, koleksi sepatuku, itu semua ada di dalam. Itu hak asasi, teriak Raka putus asa. Oh, barang-barangmu? Sudah ku siapkan. Aku memberi kode pada salah satu bodyguard. Pria besar itu mengangkat 2 kantong plastik sampah, trash bag, berwarna hitam besar, lalu melemparkannya melewati pagar. Bruk, bruk. 2 kantong plastik itu mendarat di aspal yang kotor, tepat di kaki Raka. Salah satu kantong robek sedikit, memperlihatkan isinya, kaos-kaos oblong lusuh, celana jeans pudar, dan jaket alma mater kuliahnya yang sudah dekil. Itu semua barang yang kamu bawa saat pertama kali masuk rumah ini 5 tahun lalu. Jelasku? Celana dalam bolongmu juga sudah kumasukkan di situ. Lengkap. Raka membongkar kantong itu dengan panik. Mana jas Armaniku? Mana sepatu Gucciku? Mana jam tangan Patek Philippeku? Itu semua dibeli pakai uang perusahaan, Raka. Itu aset PT Hermawan Group. Semuanya disita sebagai barang bukti penggelapan dan akan dilelang untuk menutupi kerugian negara, jawabku sambil menyesap jus jeruk. Kamu pikir kamu bisa bawa lari barang curian? Wajah Raka memerah padam, urat lehernya menonjol. Kamu jahat, Sarah. Kamu istri durhaka. Kamu tega lihat suamimu kayak gembel gini? Aku tidak jahat, Mas. Aku adil. Kamu datang sebagai gembel yang ambisius, kamu pergi sebagai gembel yang sombong. Siklusnya sempurna. Raka menatap rumah megah di belakangku. Mobil Rolls-Royce dan Ferrari berjejer di garasi. Taman yang asri. Semuanya dulu bisa dia nikmati. Kini, dia hanya bisa melihatnya dari balik jeruji, seperti narapidana melihat kebebasan. Sarah. Suaranya melemah, berubah menjadi rengekan. Tolonglah, kasih aku uang pegangan. 100 juta aja. Atau 10 juta deh. Aku nggak punya duit sama sekali buat makan. Aku tertawa. Tawa yang renyah. Minta sama Bella dong. Katanya dia, wanita yang lebih mengerti kamu. Masa dia nggak mau kasih makan, rajanya? Bella juga kere. Dia penipu, umpat Raka. Cocok dong. Sesama penipu dilarang saling mendahului. Selamat menikmati hidup barumu, Mas. Oh ya, jangan tidur di depan pagar ya. Nanti dikira tumpukan sampah sama truk dinas kebersihan. Aku berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumah. Sarah. Sarah tunggu. Sarah aku cinta kamu. Sarah. Teriakan Raka yang memilukan terdengar semakin jauh saat aku menutup pintu utama rumahku yang tebal dan kedap suara. Di luar sana, langit mulai mendung. Hujan turun dengan derasnya. Raka berdiri sendirian di trotoar. Basah kuyup. Dia memeluk 2 kantong plastik sampah berisi baju bekasnya. Air hujan menyamarkan air matanya. Dia menggigil kedinginan. Tiba-tiba, sebuah taksi online butut berhenti di dekatnya. Seseorang turun. Itu Bella. Bella rupanya melacak lokasi Raka lewat fitur Find My Friends yang belum sempat dimatikan. Dia datang dengan harapan Raka sudah berhasil membujukku dan mendapatkan uang. Melihat kondisi Raka yang basah kuyup memeluk kantong sampah, harapan Bella hancur berkeping-keping. Mas? Bella mendekat, payungnya hampir terbang tertiup angin. Kamu diusir. Raka mendongak, menatap Bella dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu aku kehilangan Sarah. Gara-gara kamu aku dipecat. Bella tidak terima disalahkan. Dia melempar payungnya. Gara-gara aku? Ngaca dong. Kamu yang ngaku-ngaku kaya. Kamu yang bilang perusahaan itu punya kamu. Kalau aku tahu kamu cuma kacung mertua, mana sudi aku sama kamu. Dasar cewek matre. Raka mendorong Bella hingga jatuh ke genangan air lumpur. Dasar cowok mokondo. Bella membalas melempar sepatunya ke kepala Raka. Mereka berdua berkelahi di pinggir jalan, di bawah hujan deras, disaksikan oleh satpam perumahan yang menonton sambil makan gorengan. 2 orang yang dulu merasa paling berkelas, kini berguling-guling di lumpur seperti anak kecil yang berebut mainan. Akhirnya, karena kelelahan dan kedinginan, mereka berhenti.
Mereka duduk bersandar di tembok pagar tetangga, menggigil bersama. "Sekarang gimana?" tanya Bella sambil menangis, maskaranya luntur hitam di pipi. "Aku dipecat juga barusan lewat email. Kos-kosanku nunggak." Raka menatap kantong plastiknya. "Aku nggak tahu. ATM diblokir. Mobil ditarik. Rumah disita. Kita mau tidur di mana?" Raka menatap jalanan yang kosong. "Di kolong jembatan layang mungkin masih ada tempat," gumam Raka pahit. "Atau kita cari kontrakan petak seharga 500.000. Kalau ada yang mau nerima KTP kita." Hari itu, Raka dan Bella belajar satu hal penting, bahwa ketika fasilitas dicabut, cinta yang didasari materi akan berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Dan neraka itu baru saja dimulai. 1 bulan telah berlalu sejak malam penggerebekan itu. Matahari Jakarta terasa lebih terik dari biasanya. Atau mungkin karena sekarang tidak ada lagi AC sentral yang melindungi kulit Raka. Ia terbangun dengan keringat membasahi kaos singletnya yang sudah bolong di bagian ketiak. Ia tidak bangun di atas kasur kingkol empuk dengan spray sutra. Ia bangun di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai ubin yang pecah-pecah. Tempat itu adalah sebuah kontrakan petak berukuran 3x3 meter di sebuah gang sempit di Jakarta Timur. Dindingnya bercat kapur yang mengelupas, atapnya seng yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Bau selokan yang mampet di depan pintu menyeruak masuk lewat ventilasi. Di sebelahnya, Bella masih tertidur dengan mulut terbuka, mendengkur halus. Wajahnya yang tanpa makeup terlihat kusam dan berminyak. Rambutnya yang dulu selalu di-blow rapi di salon, kini lepek dan diikat asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus. "Bangun." Raka menendang kaki Bella pelan. "Udah siang. Panas." Bella melenguh, menepis kaki Raka. "Berisik ah. AC-nya nyalain dong, panas banget sih." "AC gundulmu," bentak Raka. "Kita cuma punya kipas angin rongsokan ini. Bangun. Masakin air, aku mau bikin kopi sachet. Kepalaku pusing." Bella bangun dengan wajah masam. "Masak sendiri kenapa sih? Kamu pikir aku babu? Di rumah ini nggak ada kompor gas. Mas, minyak tanahnya habis. Duit tinggal 5.000. 5.000? Raka melotot. "Kemarin kan aku kasih 50.000 hasil jual sepatu pantofelku di pasar loak. Masa udah habis?" "Ya habislah. Buat beli pulsa kuota aku, buat beli makan bakso semalam. Kamu pikir hidup di Jakarta gratis?" Bella membalas tak kalah sengit. Raka menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Dulu, uang 50.000 hanyalah uang parkir baginya. Sekarang, itu adalah nyawa untuk bertahan hidup 2 hari. Siang harinya, dengan berbekal kemeja terakhir yang masih layak pakai, meski agak bau apek karena dicuci tanpa pewangi, Raka nekat pergi melamar kerja. Dia masih punya sedikit harga diri, atau lebih tepatnya, delusi. Dia merasa dengan pengalaman kerjanya sebagai direktur utama, meski hasil nepotisme, dia masih laku di pasaran. Dia mencetak CV-nya di warnet, menuliskan pengalaman, CEO PT Hermawan Group, 5 tahun. Ia mendatangi sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Ada lowongan untuk posisi manajer pemasaran. Raka duduk di ruang tunggu dengan percaya diri, memandang rendah pelamar lain yang masih muda-muda. "Kalian gak selevel sama gue," batinnya sombong. "Saudara Raka?" panggil resepsionis. Raka masuk ruangan HRD dengan membusungkan dada. Di sana duduk seorang pria parubaya yang sedang memegang CV Raka. Pria itu menatap Raka dari balik kacamatanya dengan tatapan aneh. "Selamat siang, Pak. Saya Raka. Seperti yang Bapak lihat di CV, saya punya pengalaman memimpin perusahaan besar." Raka nyerocos tanpa diminta. Pria itu mengangkat tangan, menghentikan Raka. "Mas Raka," potong pria itu. "Saya tahu siapa Anda. Berita tentang Anda cukup viral di LinkedIn dan grup WhatsApp HRD seJakarta." Senyum Raka luntur sedikit. "Oh ya? Bagus dong, berarti Bapak tahu kualitas saya." Pria itu tertawa sinis. Ia melempar CV Raka ke meja. "Kualitas? Kualitas seorang penipu dan penggelap dana? Maaf, Mas. Tapi nama Anda sudah masuk dalam blacklist Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Pak Hermawan sudah mengirimkan notifikasi resmi ke semua kolega bisnisnya agar berhati-hati dengan Anda. Jantung Raka mencelos. Tetapi Pak, itu kan masalah pribadi. Secara profesional saya? Profesional? Pria itu berdiri. Anda memalsukan tanda tangan istri untuk menjual aset. Anda menggelapkan uang perusahaan untuk selingkuhan. Itu bukan masalah pribadi, itu masalah integritas. Tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakan maling berdasi seperti Anda. Tolonglah, Pak. Raka memohon, arogansinya runtuh seketika. Saya butuh kerjaan. Jadi staf biasa juga nggak apa-apa. Saya butuh makan. Kami tidak butuh sampah, jawab pria itu dingin. Security, tolong bawa orang ini keluar. Dia mengotori ruangan saya. Raka diseret keluar oleh satpam, ditonton oleh pelamar lain yang tadi dia remehkan. Dia dilempar ke trotoar panas. Hari itu, Raka mendatangi 5 perusahaan. Hasilnya sama. Ditolak, diusir, bahkan diludahi oleh salah satu mantan kliennya yang kebetulan berpapasan di lobi. Raka sadar sekarang. Ayah Sarah tidak main-main. Pak Hermawan benar-benar menutup semua pintu rezeki baginya di dunia korporat. Dia telah dimatikan secara perdata. Sore harinya, Raka pulang ke kontrakan dengan tangan hampa. Perutnya berbunyi nyaring. Dia lapar sekali. Saat membuka pintu kontrakan, dia melihat pemandangan yang membuatnya semakin darah tinggi. Bella sedang duduk di lantai sambil live TikTok. Dia berdandan menor, memakai filter kamera yang membuat wajahnya tirus dan mulus. Halo guys, iya nih aku lagi down to earth dulu. Lagi nyari inspirasi hidup sederhana. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, kasih gift mawar juga boleh. Ucap Bella dengan suara dibuat-buat ke arah kamera ponsel. Dia sedang mengemis online. Kamu ngapain sih? Bentak Raka. Laki pulang cari kerja, kamu malah main HP. Bella kaget dan buru-buru mematikan live-nya. Kamu tuh ya? Aku lagi nyari duit. Tadi ada yang nyawer singa, lumayan bisa dicarin dapat 20.000. 20.000 kamu bilang lumayan? Raka melempar tasnya ke sudut ruangan. Aku lapar. Bel, ada makanan nggak? Nggak ada, jawab Bella santai. Duitnya habis. Kan aku udah bilang. Raka menatap Bella dengan tatapan nanar. Terus kita makan apa? Angin? Jual aja tuh HP kamu, saran Bella enteng. Ini satu-satunya barang berharga yang tersisa. Kalau dijual aku nggak bisa cari kerja. Ya terus mau gimana? Aku juga lapar. Bella mulai menangis, tapi kali ini air matanya tidak membuat Raka luluh. Malah membuatnya muak. Dulu, saat Sarah menyambutnya pulang kerja, selalu ada air dingin dan makanan hangat. Meski Raka sering menghinanya, Sarah tidak pernah membiarkan Raka kelaparan. Sarah selalu bisa mengatur keuangan, bahkan saat dulu gaji Raka pas-pasan. Sarah adalah manajer kehidupan yang hebat. Sementara Bella, dia hanyalah parasit yang tidak bisa hidup mandiri. Aku nyesel, gumam Raka pelan, lalu makin keras. Aku nyesel kenal sama kamu. Bella berdiri, matanya melotot. Apa kamu bilang? Nyesel? Kamu yang ngejar-ngejar aku. Kamu yang janjiin dunia ke aku. Sekarang pas udah miskin, kamu nyalahin aku? Dasar banci. Kalau bukan karena gaya hidup kamu yang selangit, aku nggak bakal korupsi. Aku nggak bakal malsuin tanda tangan Sarah. Teriak Raka. Alah, alesan. Dasar emang kamunya aja yang sarakah. Plah, Raka menampar Bella. Suasana hening seketika. Bella memegang pipinya, matanya berkaca-kaca. Kamu main tangan, bisik Bella. Raka melihat tangannya sendiri yang gemetar. Dia tidak percaya dia baru saja memukul wanita. Dia telah jatuh ke titik terendah sebagai laki-laki. Pergi, usir Bella pelan. Pergi kamu dari sini. Ini kontrakanku. Aku yang bayar. Bayar pakai apa? Pakai duit emakmu di kampung kan? Sana pergi. Aku muak lihat muka pecundang kayak kamu. Bella melempar bantal ke wajah Raka. Raka mundur. Dia merasa sesak napas di ruangan sempit itu. Dia butuh udara segar. Dia butuh lari.
Raka keluar dari kontrakan, berlari tanpa tujuan menyusuri ganggang sempit Jakarta yang kumuh. Dia berlari sampai kakinya lecet, karena sepatu pantofelnya sudah rusak. Dia berhenti di depan sebuah warung makan Tegal, warteg, yang memiliki televisi kecil di atas etalase. Di layar TV, sedang tayang berita bisnis sore. Seorang reporter wanita sedang mewawancarai sosok yang sangat familiar. Ya, di bawah kepemimpinan baru Ibu Sarah Hermawan, PT Hermawan Group mencatatkan kenaikan laba bersih tertinggi dalam sejarah perusahaan. Saham perusahaan melonjak naik. Di layar, wajah Sarah muncul. Dia terlihat bercahaya. Dia mengenakan blazer navy blue yang elegan, rambutnya tergerai indah, wajahnya fresh dan penuh percaya diri. Senyumnya tulus dan berwibawa. Di sebelahnya, berdiri seorang pria muda tampan, rekan bisnis baru sepertinya, yang menatap Sarah dengan tatapan kagum. Raka terpaku di pinggir jalan. Debu jalanan dan asap knalpot menerpa wajahnya, kontras dengan sosok Sarah yang begitu bersih di layar kaca. Seorang bapak tukang becak di sebelah Raka nyeletuk sambil menyeruput kopi. "Beuh, cantik bener ya Bu Bos itu. Udah pinter, kaya, janda kembang lagi. Pasti banyak yang ngantri mau jadi lakinya. Yang enyian-enyian dia pasti orang paling goblok sedunia." Kata-kata tukang becak itu menancap tepat di jantung Raka. Orang paling goblok sedunia. Itu dia. Air mata Raka menetes jatuh ke aspal yang panas. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti tsunami. Dia merindukan Sarah. Dia merindukan kelembutannya, masakannya, dukungannya. Dia merindukan hidupnya yang dulu. "Sarah." Isaknya pelan. "Maafin aku." Perutnya perih karena lapar, tapi hatinya lebih perih karena rindu dan sesal. Di layar TV, Sarah melambaikan tangan ke kamera sebelum masuk ke dalam mobil mewah, mobil yang dulu sering Raka pakai dengan sombongnya. Raka merogoh saku celananya. Menemukan sisa uang koin recehan. Cukup untuk naik angkot ke arah Pondok Indah. Dia tidak peduli pada harga dirinya lagi. Dia tidak peduli pada Bella yang kelaparan di kontrakan. Dia harus bertemu Sarah. Dia harus bersujud di kakinya. Dengan langkah terseok-seok, Raka menyetop angkot. Dia akan pergi ke istana yang dulu dia huni, berharap sang ratu masih punya sedikit belas kasihan untuk anjing kurap yang dulu pernah dia cintai. Langit Jakarta sore itu seolah turut berduka, atau mungkin sedang menertawakan nasib Raka. Awan hitam bergulung pekat, menumpahkan hujan deras yang tak kunjung henti sejak siang. Raka turun dari angkot di perempatan Jalan Pondok Indah. Kakinya yang terbalut sepatu pantofel jebol, langsung disambut genangan air coklat yang dingin. Ia menggigil. Kemeja satu-satunya yang ia miliki kini basah kuyup, menempel di tubuhnya yang mulai kurus, memperlihatkan tulang rusuknya. Ia berjalan kaki sejauh 2 kilometer menuju kawasan elit itu. Setiap langkah terasa berat. Di kiri kanan jalan, rumah-rumah gedongan berdiri angkuh. Dulu, Raka melintasi jalan ini dengan Porsche atap terbuka, kacamata hitam bertengger di hidung, merasa bahwa dialah pemilik dunia. Kini, ia berjalan menunduk, menghindari tatapan satpam perumahan yang memandangnya curiga, seolah ia adalah pemulung yang tersesat. Akhirnya, ia sampai di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi itu. Rumah Sarah. Lampu-lampu taman sudah menyala otomatis, memberikan kehangatan yang kontras dengan dinginnya tubuh Raka. Ia melihat ke dalam garasi. Kosong. Sarah belum pulang. Raka memutuskan untuk menunggu. Ia berjongkok di samping pilar pagar, memeluk lututnya sendiri untuk menahan lapar yang menggigit lambung. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Tubuhnya mulai mati rasa karena kedinginan. Giginya bergemerutuk. Tapi ia tidak beranjak. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika ia kembali ke kontrakan, hanya ada Bella dan Raka duniawi yang menantinya. Di sini, ada secercah harapan bernama masa lalu. Tepat pukul 8 malam, sorot lampu LED yang tajam membelah kegelapan hujan. Sebuah mobil Bentley Flying Spur berwarna hitam mengkilap mendekat. Mobil baru, jauh lebih mewah dan berkelas daripada Porsche norak yang dulu Raka banggakan. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu siapa di dalam sana. Saat gerbang otomatis mulai terbuka perlahan, Raka memaksakan kakinya yang kaku untuk berdiri. Ia berlari ke tengah jalan masuk,
merentangkan tangannya, menghalangi laju mobil itu. Sarah! Sarah berhenti. Teriaknya parau, suaranya kalah oleh deru hujan. Mobil itu mengerem mendadak. Cheat! Raka berlari mendekati jendela penumpang. Ia mengetuk-ngetuk kaca mobil yang gelap itu dengan panik. Air mata dan air hujan bercampur di wajahnya yang kotor. Sarah! Buka pintunya. Ini aku, Raka, suamimu. Kaca jendela itu turun perlahan. Sangat pelan. Hembusan udara AC yang sejuk dan aroma parfum Chanel nomor 5 langsung menyeruak keluar, menampar indera penciuman Raka yang seharian hanya mencium bau keringat dan sampah. Di dalam sana, duduk Sarah. Dia terlihat sempurna. Wajahnya tenang, riasannya flawless. Ia mengenakan gaun sutra berwarna krim dan mantel bulu tipis di bahunya. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang kilaunya menyakitkan mata Raka. Dia menatap Raka bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan datar. Tatapan seseorang yang melihat kecoa di pinggir jalan. Minggir, ucap Sarah pelan, kamu menghalangi jalan. Sarah, tolong dengarkan aku dulu. Raka langsung menjatuhkan dirinya ke aspal yang basah. Ia berlutut. Ia bersujud di samping ban mobil mewah itu. Aku salah, Sarah. Aku bodoh. Aku hilaf. Raka mendongak, menangkupkan kedua tangannya seperti pengemis. Maafkan aku, Dek. Tolong terima aku kembali. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku sadar sekarang, cuma kamu wanita yang tulus mencintai aku. Bella itu setan. Sarah, dia cuma mau uangku. Begitu aku miskin, dia jahat sama aku. Sarah menatap Raka yang bersujud di lumpur. Ia tidak membuka pintu mobil. Ia hanya menekan tombol intercom agar suaranya terdengar lebih jelas keluar, tanpa harus terkena cipratan hujan. Kamu bilang kamu tidak bisa hidup tanpaku? Tanya Sarah. Nada suaranya terdengar geli. Koreksi sedikit, Raka. Kamu tidak bisa hidup tanpa uangku. Enggak. Sumpah demi Tuhan. Raka menyangkal, air matanya deras mengalir. Aku rindu kamu. Aku rindu masakan kamu. Aku rindu rumah kita. Aku rela jadi apa aja. Sarah, jadi sopir kamu boleh, jadi tukang kebun boleh. Asal aku bisa tinggal di sini lagi, tolonglah, aku lapar banget, aku belum makan seharian. Pengakuan itu meluncur begitu saja. Rasa lapar telah meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Sarah terdiam sejenak. Ia melihat pria yang dulu ia banggakan di depan keluarga besarnya, pria yang ia bela mati-matian saat ayahnya tidak setuju, kini merengek minta makan di bawah hujan. Menyedihkan, gumam Sarah. Ia mengambil sesuatu dari jok kulit di sebelahnya. Sebuah amplop coklat tebal. Raka melihat amplop itu. Matanya berbinar. Uang? Pikirnya. Apakah itu uang tunai? Tebal sekali. Sarah melemparkan amplop itu keluar jendela. Amplop itu jatuh tepat di genangan air di depan lutut Raka. Ambillah, kata Sarah. Raka buru-buru memungut amplop itu, mendekapnya agar tidak basah. Terima kasih, Sarah. Terima kasih. Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Ini uang buat aku modal usahakan? Aku janji bakal balikin modal ini berkali-kali lipat. Buka saja, perintah Sarah dingin. Dengan tangan gemetar kedinginan, Raka merobek segel amplop itu. Ia berharap melihat tumpukan uang merah atau biru. Namun, yang ia tarik keluar hanyalah tumpukan kertas putih dengan kop surat pengadilan. Surat panggilan sidang perceraian. Di halaman depan, tertulis jelas, penggugat, Sarah Hermawan tergugat, Raka Aditya tuntutan, cerai gugat tanpa tuntutan harta gono gini. Dunia Raka runtuh untuk kedua kalinya. Ini apa? Raka menatap Sarah dengan tatapan kosong. Itu tiket kebebasanmu, Raka, jawab Sarah tenang. Kamu kan ingin bebas? Kamu ingin bersama Bella, kan? Aku kabulkan. Mulai hari ini, aku tidak mau lagi namaku bersanding dengan namamu di dokumen negara. Tapi, harta gono gini? Raka membolak-balik kertas itu dengan panik. Mana bagianku? Kita menikah 5 tahun. Aku berhak dapat setengah aset. Sarah tertawa pelan. Tawa yang menusuk tulang. Harta gono gini? Aset yang mana?
Raka, rumah ini warisan ayahku. Perusahaan milik ayahku. Mobil-mobil itu aset kantor. Harta yang kita kumpulkan bersama selama menikah hanyalah utang kartu kredit dan pinjaman online yang kamu buat atas namamu sendiri untuk membiayai pelakor itu. Sarah mencondongkan wajahnya sedikit ke jendela. Hutang itu bagianmu. Silakan dinikmati. Aku berbaik hati tidak menuntutmu membayar ganti rugi 10 miliar yang kamu gelapkan, asalkan kamu tanda tangani surat cerai itu secepatnya dan menghilang dari hidupku selamanya. Kalau tidak penjara menunggumu. Sarah, jangan begini. Raka kembali menangis meraung. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku di kampung malu, mereka nggak mau terima aku pulang. Bella ngusir aku. Kalau kamu buang aku mati, Sarah. Sarah menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela mobilnya. Kalau begitu, matilah dengan tenang, Raka. Jangan menyusahkan orang hidup. Kaca jendela tertutup rapat. Memisahkan dunia hangat Sarah dengan dunia dingin Raka. Jalan, Pak, perintah Sarah pada sopir pribadinya. Mobil Bentley itu melaju perlahan, bannya melindas genangan air, memercikan lumpur kotor ke wajah Raka yang masih bengong. Raka mencoba mengejar mobil itu. Sarah, jangan tinggalin aku. Sarah. Ia berlari beberapa meter, tapi kakinya tersandung lubang. Ia jatuh tertelungkup di aspal kasar. Lutut dan sikunya berdarah. Amplop surat cerai itu terlepas dari tangannya, basah kuyup terendam air hujan, tintanya mulai luntur, sama seperti masa depannya. Ia melihat lampu belakang mobil Sarah semakin menjauh, masuk ke dalam gerbang, lalu gerbang itu menutup perlahan namun pasti. Bam! Suara gerbang terkunci terdengar seperti vonis akhir zaman. Raka terbaring di jalanan aspal yang dingin. Hujan semakin deras, menyamarkan tangisannya yang memilukan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada cinta, dan tidak ada harga diri. Malam itu, Raka tidak pulang ke kontrakan. Ia berjalan menyeret kakinya ke halte bus terdekat, meringkuk di bangku besi yang dingin, memeluk surat cerai yang basah itu sebagai selimut. Di dalam mimpi buruknya, ia kembali ke masa lalu. Masa di mana ia duduk makan pecel lele bersama Sarah, tertawa bahagia meski sederhana. Saat ia bangun, ia menyadari bahwa surga itu pernah ada di genggamannya, dan ia sendirilah yang membakarnya menjadi abu. 6 bulan kemudian, ketukan palu hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdengar nyaring, menggema di ruangan sidang yang hening. Tok, tok, tok. Dengan ini, majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat atas nama Sarah Hermawan terhadap tergugat Raka Aditya secara fair stake. Pernikahan dinyatakan putus karena perceraian. Aku menghembuskan napas panjang. Lega. Rasanya seperti ada batu besar yang baru saja diangkat dari dadaku. Aku berdiri, merapikan blazer Chanel putihku. Di seberang meja, kursi tergugat kosong. Raka tidak pernah datang ke persidangan, bahkan sekalipun. Kabarnya, dia tidak punya ongkos untuk datang, atau mungkin terlalu malu untuk menampakkan wajahnya di depan umum. Pak Haryo, pengacaraku, menjabat tanganku erat. Selamat, Bu Sarah. Anda resmi bebas. Akta cerai akan keluar minggu depan. Terima kasih, Pak Haryo. Kerja yang bagus, balasku sambil tersenyum tulus. Aku berjalan keluar gedung pengadilan. Matahari bersinar cerah, langit biru bersih tanpa awan. Puluhan wartawan bisnis sudah menunggu di luar pagar. Bukan untuk meliput perceraianku, itu berita basi, tapi untuk mewawancaraiku sebagai CEO wanita paling berpengaruh tahun ini. Bu Sarah, bagaimana tanggapan Ibu tentang saham Hermawan Group yang tembus all-time high? Bu Sarah, benarkah proyek resort Bali yang sempat mangkrak kini sudah sold out? Aku berhenti sejenak, memasang kacamata hitamku, lalu tersenyum pada kamera. Proyek Bali sukses besar karena kami membersihkan hama yang menghambat pertumbuhan perusahaan. Jawabku diplomatis namun menohok. Sekarang, Hermawan Group dipimpin oleh tim yang bersih, jujur, dan kompeten. Permisi. Aku masuk ke dalam mobil Rolls-Royce Phantom terbaru milikku.
Jok kulitnya yang empuk memeluk tubuhku. Sopir pribadiku, Pak Ujang, yang dulu sering dimarahi Raka, tersenyum lewat kaca spion. Ke kantor, Bu? Tidak, Pak. Antar saya ke bandara. Jet pribadi ayah sudah menunggu. Saya mau liburan. Paris, Perancis. Seminggu kemudian, aku duduk di sebuah kafe pinggir jalan di Champs-Élysées, menikmati secangkir hot chocolate dan croissant hangat. Udara musim gugur di Paris terasa sejuk. Aku melihat orang-orang berlalu lalang dengan mantel modis mereka. Tidak ada Raka yang merengek minta dibelikan barang branded. Tidak ada Bella yang meneror lewat pesan singkat. Hanya ada aku, Sarah, wanita merdeka yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Aku membuka ponselku. Ayah baru saja mengirim pesan foto. Foto ayah sedang memancing ikan di danau villa kami di puncak, terlihat sehat dan bahagia. Sejak Raka pergi, kesehatan ayah membaik drastis. Ternyata, stres terbesar ayah selama ini adalah melihat menantunya yang tidak tahu diri itu. Aku men-scroll berita di portal online Indonesia. Ada sebuah artikel kecil di rubrik kriminalitas halaman belakang. Mantan direktur perusahaan ternama ditangkap karena mencuri kotak amal masjid. Meski inisialnya disamarkan menjadi Ra, aku tahu itu siapa. Berita itu menyebutkan pelaku kelaparan dan nekat mencuri uang receh. Tapi akhirnya dibebaskan karena takmir masjid merasa kasihan melihat kondisinya yang memprihatinkan. Aku meletakkan ponselku di meja. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa senang. Hanya rasa datar. Indikator bahwa aku benar-benar sudah move on. Dia hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat di hidupku. Mademoiselle, ini pesanan escargot Anda, sapa pelayan ramah. Terima kasih. Aku tersenyum. Aku menikmati hidupku. Aku berbelanja sepuasnya bukan untuk memamerkannya pada orang lain, tapi untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku membeli lukisan, aku mengunjungi museum, aku belajar bahasa baru. Aku menemukan kembali Sarah yang dulu sempat hilang karena sibuk melayani ego seorang suami narsistik. Jakarta, 1 bulan setelah liburan. Aku kembali ke rutinitas sebagai CEO. Sore itu, Jakarta diguyur hujan gerimis. Jalanan macet total. Mobilku terjebak di lampu merah perempatan besar di daerah Jakarta Pusat. Aku sedang sibuk memeriksa dokumen di iPad ketika mataku tak sengaja melirik keluar jendela. Di trotoar yang becek, ada sebuah warung tenda pecel lele yang sedang ramai. Asap pembakaran ayam dan lele mengepul, bercampur dengan debu jalanan. Di sudut warung itu, di meja yang paling pinggir dan terkena cipratan air hujan dari atap tenda yang bocor, duduk seorang pria. Pria itu kurus, tulang pipinya menonjol. Rambutnya agak gondrong dan kusut. Ia mengenakan kaos partai yang sudah pudar warnanya dan celana jeans yang kotor di bagian lutut. Dia sedang makan dengan lahap. Bukan pecel lele. Piringnya hanya berisi nasi putih yang disiram kuah sisa dari mangkuk pelanggan lain, dan sepotong tahu goreng kecil. Dia makan menggunakan tangan, menjilati jari-jarinya seolah itu adalah makanan terenak di dunia. Itu Raka. Mantan suamiku. Mantan, tuan muda, yang dulu menghina ikan asin masakanku sebagai makanan kucing. Kini, dia memakan nasi kuah sisa dengan penuh nafsu. Hatiku berdesir pelan. Tiba-tiba, seorang wanita datang menghampiri meja Raka. Aku menyipitkan mata. Bella. Tapi bukan Bella yang glowing seperti dulu. Bella ini terlihat tua. Wajahnya kasar tanpa perawatan, bedaknya tebal tapi tidak merata. Dia mengenakan daster lusuh dan sandal jepit putus yang disambung peniti. Bella meletakkan segelas air teh tawar di meja dengan kasar sampai airnya tumpah sedikit. Nih minum. Cepetan makannya. Kita harus mulung lagi ke arah Tanah Abang sebelum hujan gede. Bentak Bella. Suaranya terdengar sampai ke dalam mobilku yang kedap suara saking kerasnya dia berteriak. Raka tersentak kaget. Iya, Bel. Sabar dikit kenapa sih? Aku lapar banget. Tadi dorong gerobak jauh. Alah. Lemah, katanya mantan bos. Dorong gerobak aja ngeluh. Nyesel gue ikut lu. Bella memukul kepala Raka dengan sendok. Raka tidak melawan. Dia hanya menunduk, melanjutkan makannya dengan cepat sambil sesekali mengusap kepala bekas pukulan itu. Mereka masih bersama. Tapi bukan dalam istana cinta,
melainkan dalam neraka kemiskinan. Mereka saling menyiksa, saling menghina, tapi tidak bisa berpisah karena tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara. Terjebak satu sama lain dalam penderitaan seumur hidup. Sopirku, Pak Ujang, rupanya juga melihat mereka. Bu, itu bukannya Mas Raka? Tanya Pak Ujang ragu-ragu. Ibu mau saya panggilkan? Atau ibu mau kasih sedekah? Aku menatap pemandangan menyedihkan itu sekali lagi. Raka mendongak, matanya yang cekung menatap jalanan. Pandangannya kosong, lalu jatuh pada mobil Rolls-Royce tempatku berada. Dia menatap mobilku dengan tatapan kagum bercampur iri. Dia tidak tahu aku ada di dalamnya. Dia hanya mengagumi mobil itu sebagai simbol kehidupan yang pernah dia sia-siakan. Aku menarik napas, lalu tersenyum tipis. Tidak usah, Pak Ujang. Biarkan saja, jawabku tenang. Setiap orang sedang menjalani takdir yang mereka pilih sendiri. Tugas kita bukan mencampuri karma Tuhan. Aku menekan tombol di pintu. Tirai jendela mobil otomatis tertutup perlahan. Perlahan-lahan, wajah Raka yang menyedihkan dan Bella yang sedang marah-marah menghilang dari pandanganku, tertutup oleh kain bludru tirai mobilku yang mewah.